Kamu melahirkan anak cacat, jadi urus saja dia. Dengan kata-kata itu, suamiku mendorongku keluar dari mobil ke pinggir jalan raya yang gelap, meninggalkanku bersama anak kami yang sakit dalam pelukanku. Ibu mertuaku hanya melontarkan komentar terakhir ke arahku. Kami tidak akan memberimu uang untuk obat. Tapi ketika mereka kembali ke rumah 1 jam kemudian, mereka membeku ketakutan melihat apa yang terjadi. Sahabat-sahabat, jika Anda menonton kami untuk pertama kalinya, silakan tulis di komentar dari kota mana Anda berasal. Jangan lupa berlangganan dan tekan tombol suka. Selamat menikmati ceritanya. Malam Oktober merayap masuk tanpa terasa, mewarnai langit di atas Jakarta Selatan dengan nada dingin dan suram. Anjani duduk di lantai kamar bayi, pipinya bertopang di tangan, memandangi putra tunggalnya yang berusia 1 tahun, Adi, yang tekun mencoba membangun menara dari 3 balok. Dia mengerutkan hidung kecilnya, mendengus karena berusaha, dan ketika bangunan itu akhirnya berdiri, dia menjerit kemenangan, bertepuk tangan. Anjani tertawa dan mencium rambutnya yang lembut, yang berbau susu dan sesuatu yang tak terlukiskan familiar dan berharga. Di saat-saat ini, dia merasa benar-benar bahagia. Seluruh dunia menyusut seukuran kamar kecil ini dengan wallpaper berwarna pastel, ke karpet hangat di lantai, dan ke manusia kecil ini yang adalah dunianya. Tapi kebahagiaan ini rapuh seperti lapisan es tipis di genangan air musim gugur. Saat dia mengalihkan pandangannya dari putranya, kenyataan akan kembali menyerbu. Televisi berbunyi di ruang tamu, pertanda pasti bahwa suaminya, Budi, sudah pulang kerja. Dia belum masuk kamar bayi, belum mencium putranya. Selama beberapa bulan terakhir, dia semakin sering pulang ke rumah dan langsung menuju sofa, menatap layar atau ponselnya. Dia lelah, katanya pada dirinya sendiri. Bekerja di dealer mobil sangat melelahkan, interaksi pelanggan yang konstan, target penjualan. Dia membuat 1000 alasan untuknya, karena dia takut mengakui hal utama pada dirinya sendiri. Tembok tumbuh di antara mereka. Tembok kelelahan, kebencian yang tak terucap, dan ibunya, Bu Ratna. Ibu mertuanya, adalah kehadiran yang tak terlihat namun konstan di rumah mereka. Suaranya ditelepon 5 kali sehari. Nasihatnya adalah hukum bagi Budi. Pendapatnya adalah kata terakhir. Adi batuk lagi. Batuk kering dan parah yang telah menyiksanya selama 2 minggu. Anjani dengan cemas meletakkan telapak tangannya di dahinya. Hangat, demam lagi, simpul kecemasan mengencang di perutnya. Dokter anak di klinik langganan mereka, seorang wanita tua dengan mata lelah, telah meresepkan sirup dan menasihatinya untuk tidak panik. Dia sedang tumbuh gigi, nak, jadi, sistem kekebalannya sedikit lemah. Itu akan lewat, katanya pada kunjungan terakhir mereka. Tapi hati ibu Anjani memberitahunya, ini bukan hanya tumbuh gigi, batuknya salah. Entah bagaimana dalam, dan Adi menjadi semakin lesu dan rewel. Dia menggendong putranya dan pergi ke dapur untuk memberinya penurun demam. Adi memeluknya, napasnya yang panas menghangatkan lehernya. Dapur, seperti biasa, dalam keadaan bersih yang ditetapkan oleh Bu Ratna, ibu mertuanya datang 3 kali seminggu untuk membantu, dan bantuan ini berubah menjadi inspeksi penuh. Dia akan mengatur ulang barang-barang di dapur, mengkritik kualitas kebersihan Anjani, dan memasak burger berminyak favorit Budi, berkomentar, "Kamu jadi kurus, nak, karena makanan diet istrimu." Anjani bekerja jarak jauh sebagai manajer media sosial, menangani beberapa akun untuk usaha kecil. Pekerjaan itu tidak menghasilkan banyak uang, tetapi memungkinkannya untuk menutupi sebagian besar pembayaran cicilan rumah mereka dan sebagian besar biaya belanjaan dan perlengkapan rumah tangga. Gaji Budi digunakan untuk cicilan mobilnya, pengeluaran pribadinya, dan bantuan konstan untuk ibunya. Dia batuk lagi, suara Budi terdengar dari belakangnya. Dia berdiri di ambang pintu dapur, cemberut dan tidak senang. "Apakah kamu merawatnya?" "Saya memberinya sirup yang diresepkan dokter," jawab Anjani pelan, mengukur penurun demam. "Tapi saya rasa itu tidak cukup. Kita perlu memeriksanya sepenuhnya." Mulai lagi, Budi mengerutkan kening. "Pemeriksaan penuh apa? Itu banyak uang. Dokter bilang dia baik-baik saja. Atau kamu lebih pintar dari dokter,
Saya ibunya dan saya merasa ada sesuatu yang salah. Ayo kita ke klinik swasta. Temui spesialis yang bagus. Klinik swasta. Dia mencemooh. Apakah kamu tahu berapa biaya janji temu di sana dan tesnya? Kita menghitung setiap sen. Cicilan rumah tidak akan membayar sendiri. Anjani tetap diam, memberikan obat kepada putranya. Mereka telah melakukan percakapan yang sama selama berhari-hari. Setiap saran yang melibatkan pengeluaran ekstra untuk anak itu memicu kejengkelan muram pada Budi. Seolah-olah dia tidak ingin melihat bahwa ada sesuatu yang salah dengan Adi. Lebih mudah untuk menutup mata, menyalahkan flu daripada menghadapi masalah yang tidak diketahui dan mungkin serius. Ibu menelepon, Budi melanjutkan, mengganti topik pembicaraan. Dia memintaku datang besok, membantunya memindahkan lemari. Budi, kamu berjanji akan membantuku dengan laporan untuk klien baruku. Aku tidak bisa mengaturnya sendiri. Klien bisa menunggu, ibuku tidak bisa, dia sendirian. Sulit baginya. Dia memotongnya dengan nada yang tidak mentolerir argumen. Anjani merasakan gumpalan kebencian yang familiar muncul di tenggorokannya. Ibunya selalu diutamakan. Permintaan ibunya, kebutuhan ibunya, kesepian ibunya. Dan dia, Anjani, dengan masalahnya, anaknya yang sakit, dan tenggat waktu kerja yang akan datang, selalu bisa menunggu. Dia menidurkan Adi, menunggunya tertidur, dan kembali ke dapur. Budi sudah di meja, makan sup semalam. Dia makan dengan cepat, wajahnya terbenam di ponselnya, tidak menatap Anjani. Anjani duduk di seberangnya. Budi, mari kita bicara. Tentang apa? Gumamnya, tidak mengangkat pandangannya dari layar. Tentang kita, tentang Adi. Aku takut kita kehilangan waktu, berhentilah terlalu banyak berpikir. Dia akhirnya memberinya tatapan kesal. Kamu selalu menciptakan masalah dari udara tipis. Kamu lebih baik memikirkan bagaimana kita bisa melunasi cicilan rumah lebih cepat daripada lari ke dokter mahal. Tepat saat itu, ponselnya bergetar. Pesan dari klien. Anjani, di mana hasil revisi untuk salinannya? Tenggat waktu kemarin. Jika belum siap besok pagi, kita harus membahas denda. Dia menunjukkan pesan itu kepada suaminya. Lihat, saya harus bekerja. Saya meminta Anda untuk membantu menjaga Adi selama beberapa jam. Dan saya meminta Anda untuk tidak mengambil terlalu banyak pekerjaan. Balasnya, Anda yang menyebabkan ini. Dan lagi pula, saya lelah. Saya akan menonton TV. Dia berdiri, meninggalkan piring kotornya di meja, dan pergi ke ruang tamu. Anjani ditinggalkan sendirian di tengah dapur yang sunyi. Melalui dinding, dia bisa mendengar tawa dari beberapa sitkom. Dan di kamar sebelah, putranya yang sakit bernapas berat dalam tidurnya. Dia pergi ke jendela dan melihat ke halaman. Sepasang suami istri muda berada di taman bermain bersama anak mereka. Sang ayah melemparkan balita itu ke udara, dan anak itu menjerit kegirangan. Anjani ingat bagaimana dia dan Budi pernah bermimpi memiliki anak. Betapa bahagianya dia ketika mengetahui mereka akan memiliki seorang putra. Kemana semua itu pergi? Kapan keluarga mereka berubah menjadi dua orang asing yang tinggal di bawah satu atap? Dia mengambil kartu bank dari dompetnya. Di dalamnya tersimpan tabungan pribadinya. Uang yang dia sisihkan untuk masa depan sejak sebelum menikah. Jumlahnya tidak banyak, tetapi seharusnya cukup untuk pemeriksaan yang tepat. Dia memutuskan tidak akan berdebat lagi dengan suaminya. Besok dia akan membuat janji temu untuk Adi dengan dokter anak terbaik di kota. Dia akan membayar semuanya sendiri. Dia akan menyelamatkan putranya karena sepertinya tidak ada orang lain yang akan melakukannya. Firasat dingin yang tidak menyenangkan mulai terbentuk di dalam dirinya. Batuk ini hanyalah awal dari sesuatu yang besar dan mengerikan. Sesuatu yang akan mengubah hidup mereka selamanya. Pagi dimulai dengan telepon dari Bu Ratna. Anjani baru saja selesai mengukur suhu Adi, 38 deras lagi, ketika nama ibu mertuanya berkedip di layar. Dia menghela napas dalam hati dan menjawab panggilan itu. Anjani, sayang, selamat pagi. Suara ibu mertuanya manis seperti sirup, yang selalu menjadi tanda bahaya. Saya harap anak saya sudah sarapan. Anda ingat dia tidak suka bubur oatmeal yang dibuat dengan air.
Selamat pagi, Bu Ratna. Budi masih tidur. Tidur? Sudah hampir jam 8. Kamu membiarkan dia jadi malas. Seorang pria harus bangun pagi, sarapan yang banyak, dan pergi mencari uang untuk keluarganya. Dan kamu hanya memanjakannya. Suaranya berubah menjadi nada ceramah. Bagaimana cucu kecilku, Adi? Dia masih batuk dan demamnya tidak turun. Saya akan membawanya ke dokter hari ini, kata Anjani dengan tegas. Menyeretnya ke dokter lagi, gerutu ibu mertuanya. Kamu akan membuat anak malang itu kena flu yang lebih parah. Saya sudah bilang obat rumahan yang terbaik. Oleskan balsem di dadanya, dan beri dia susu hangat dengan madu. Saya selalu melakukan itu, dan Budi tidak pernah sakit. Adi mungkin alergi madu, Anjani dengan sabar membalas, dan saya lebih suka mempercayai spesialis. Saya sudah membuat janji untuknya di klinik swasta, klinik anak cerdas. Swasta? Suara Bu Ratna menjadi tajam. Omong kosong macam apa ini? Apa kamu punya uang untuk dibakar? Budi bekerja keras dan kamu hanya membuang-buang anggaran keluarga. Anjani merasakan darahnya mulai mendidih. Bu Ratna, dia anak saya dan saya akan melakukan apa yang saya anggap perlu untuk kesehatannya. Dan saya akan membayar janji temu itu dengan uang saya sendiri. Uangmu sendiri? Ibu mertuanya mencemooh. Uang apa yang kamu punya dalam pernikahan? Semua yang kamu hasilkan adalah uang keluarga. Uang anak saya. Jangan lupakan itu, sayang. Setelah kata-kata itu, Bu Ratna menutup telepon. Anjani menatap layar yang gelap selama beberapa detik, merasakan air mata ketidakberdayaan dan penghinaan mengalir di pipinya. Uang anak saya. Dia bekerja 10 hingga 12 jam sehari, menyeimbangkan proyek, pekerjaan rumah tangga, dan perawatan anak, dan pada akhirnya, semua yang dia hasilkan, bahkan tidak miliknya. Budi bangun sekitar jam 9, saat itu Anjani sudah memakaikan pakaian Adi dan menyiapkan tas berisi kebutuhan. Mau kemana? Tanyanya, meregangkan tubuh. Saya sudah bilang kita akan ke dokter. Ke klinik cerdas? Dia mengerutkan kening. Saya kira kita sudah sepakat. Tidak ada klinik swasta, kita tidak sepakat. Anda yang memutuskan itu, dan saya memutuskan bahwa kesehatan anak saya lebih penting. Dia mencoba berbicara dengan tenang. Saya akan membayar semuanya sendiri. Apakah kamu memberitahu ibuku itu? Dia meneleponku berteriak bahwa kamu boros. Mengapa kamu bahkan memberitahu dia tentang itu? Saya tidak memberitahunya, dia bertanya. Dan saya tidak harus melapor kepadanya. Ya, kamu harus. Budi meninggikan suaranya. Dia ibuku dan nenek anak kita. Dia khawatir. Dia khawatir tentang uangmu, bukan kesehatan Adi. Anjani tidak bisa menahan diri untuk tidak berteriak. Keheningan menggantung di ruangan, hanya dipecahkan oleh rengekan lembut Adi. Budi menatapnya dengan keterasingan yang dingin. Kau tahu, lakukan apapun yang kamu mau. Taulah haram, tapi jika ini ternyata hanya salah satu fantasimu, dan dokter bilang itu hanya flu biasa, kamu harus membayar kembali setiap sennya. Dia berbalik dan pergi ke kamar mandi, membanting pintu dengan keras. Anjani merosot ke kursi, merasakan lututnya gemetar. Dia tidak mengenali suaminya, di mana pria yang peduli, lembut yang dia nikahi. Apakah dia selalu seperti ini? Dan dia, dibutakan oleh cinta, hanya tidak menyadarinya. Klinik anak cerdas menyambutnya dengan kebersihan, ketenangan, dan resepsionis yang sopan. Tidak ada antrean panjang, tidak ada staf yang kasar. Dokter anak, seorang pria parubaya bernama Dor. Surya, mendengarkan Anjani dengan penuh perhatian tanpa menyela, lalu memeriksa Adi lama sekali. Dia tidak menggunakan bahasa bayi, tetapi gerakannya lembut dan percaya diri. Dan Adi, yang biasanya menangis saat melihat dokter, surprisingly tenang. Saya tidak suka batuk ini, kata Dor. Surya setelah pemeriksaan. Dan saya bisa mendengar beberapa bunyi rintik di paru-parunya. Saya sarankan kita melakukan röntgen dada dan pemeriksaan darah lengkap, termasuk penanda genetik. Genetik? Jantung Anjani berdebar. Apakah Anda mencurigai sesuatu? Belum ada yang spesifik,
Tapi gejalanya tidak khas untuk flu biasa atau bronkitis. Mari kita dapatkan hasil tesnya dulu, lalu kita akan menarik kesimpulan. Jangan terlalu khawatir sebelum kita tahu apa-apa. Meskipun kata-katanya, kecemasan mencengkeram hatinya seperti cengkeraman es. Dia membayar janji temu, tes, dan röntgen. Totalnya cukup besar, hampir setengah dari tabungannya. Meninggalkan klinik, dia memanggil taksi. Akan berbahaya untuk mengemudi sendiri dalam kondisi seperti ini. Sambutan dingin menantinya di rumah. Budi dan Bu Ratna sedang duduk di dapur minum teh. Ibu mertuanya rupanya datang tepat setelah dia pergi. "Nah, apakah kamu menemukan penyakit mematikan pada anak itu?" tanya Bu Ratna dengan seringai berbisa saat Anjani masuk. Dokter memerintahkan tes tambahan dan röntgen, jawabnya lelah, melepas pakaian Adi yang mengantuk. Dia bilang gejalanya tidak khas. "Tentu saja tidak khas," seru Bu Ratna, mengangkat tangannya. "Di klinik mewah itu, mereka akan menemukan apa saja untuk memeras lebih banyak uang darimu." "Berapa banyak yang kamu tinggalkan di sana?" Anjani memberitahu mereka jumlahnya. "Berapa?" Budi terkesiap. "Apakah kamu sudah gila? Untuk apa? Untuk mengetahui apa yang salah dengan anak kita." Suaranya pecah. "Apakah kamu tidak tertarik? Apakah kamu tidak peduli bahwa dia sudah sakit selama 3 minggu? Dia tidak sakit. Kamu saja yang terus menyeretnya ke dokter," teriak Bu Ratna. "Itulah mengapa dia sakit. Anak butuh istirahat, udara segar, dan makanan yang layak. Bukan röntgenmu." Anjani diam-diam membawa putranya ke kamar bayi, membaringkannya di ranjang, dan duduk di sampingnya, membenamkan wajahnya di tangannya. Dia merasa benar-benar sendirian. Dua orang yang seharusnya menjadi sekutu terdekatnya tidak hanya tidak mendukung. Mereka bertindak seperti musuh. Mereka menyalahkannya, tidak rela mengeluarkan uang untuk kesehatan putra dan cucu mereka sendiri. Mengapa? Dia tidak dapat menemukan jawaban. Malam itu, setelah Bu Ratna pergi, dan Budi sekali lagi terpaku pada televisi, Anjani duduk di depan laptopnya. Dia perlu bekerja untuk mengalihkan perhatian, untuk menghasilkan uang yang dia sadari sekarang akan sangat dia butuhkan. Hasil tes dijanjikan melalui email dalam 3 hari. 3 hari itu akan menjadi yang terpanjang dan paling menyiksa dalam hidupnya. Dia membuka file pekerjaannya, tetapi huruf-huruf itu kabur di depan matanya. Satu pikiran menghantam kepalanya. Penanda genetik. Apa artinya itu? Dia pergi ke mesin pencari, dan dengan jari gemetar mengetik gejala Adi. Batuk terus-menerus, demam ringan, nafsu makan buruk. Internet mengembalikan lusinan kemungkinan diagnosis, masing-masing lebih menakutkan dari yang terakhir. Dia membaca artikel medis, forum untuk ibu-ibu, dan setiap menit berlalu, rasa takut yang lebih besar menyelimutinya. Dia tahu dia tidak boleh mendiagnosis diri sendiri secara online, tetapi dia tidak bisa berhenti. Dia mencari, membaca, membandingkan, dan satu tautan membawanya ke artikel tentang penyakit genetik langka. Gejala-gejalanya hampir cocok sempurna, dan kata-kata mahal, perawatan seumur hidup mengalir melalui seluruh teks seperti benang merah. Anjani membanting laptopnya. Tidak, itu tidak mungkin benar. Itu hanya kebetulan. Adinya sehat, hanya sedikit flu. Tapi jauh di dalam, sebuah suara dingin berbisik bahwa ini adalah penipuan diri sendiri dan bahwa pertempuran akan datang. Pertempuran untuk hidup putranya, yang sepertinya harus dia perjuangkan sepenuhnya sendirian. Penantian 3 hari berubah menjadi siksaan tak berujung. Anjani hampir tidak tidur, mendengarkan setiap napas Adi. Dia terus-menerus memeriksa emailnya, menyegarkan halaman dalam keadaan harapan dan ketakutan, menunggu pesan dari klinik. Budi berperilaku dengan keterpisahan yang jelas. Dia pergi bekerja pagi, pulang larut, dan menghabiskan seluruh akhir pekan membantu ibunya. Dia tidak bertanya tentang kesehatan putranya atau kapan hasilnya akan siap. Seolah-olah dia telah menghapus masalah itu dari hidupnya, meninggalkan Anjani sendirian dengan kecemasannya. Bu Ratna menelepon setiap hari, bukan untuk menawarkan dukungan, tetapi untuk memberikan serangkaian celaan lagi. "Nah, apakah hasil mewahmu sudah keluar?" tanyanya sinis. Mereka pasti mencari penyakit yang begitu mengerikan sehingga mereka tersesat.
Sudah kubilang kamu seharusnya menggunakan balsem. Itu pasti sudah sembuh sekarang. Anjani mendengarkan dalam diam, tidak terlibat dalam argumen. Dia hanya tidak punya kekuatan. Semua energinya digunakan untuk merawat Adi dan pekerjaan yang tidak bisa dia tunda. Kliennya mengirimkan briefing baru, bahkan lebih bervolume dan kompleks dari yang terakhir, dan mengisyaratkan bahwa jika dia tidak bisa menanganinya, dia akan mencari kontraktor lain. Anjani tahu dia tidak bisa kehilangan proyek ini. Uang lebih penting sekarang dari sebelumnya. Akhirnya, pada Senin sore, saat dia memberi makan siang Adi, notifikasi datang. Hasil tes Anda sudah siap. Jantungnya berdebar sangat kencang sampai rasanya ingin melompat keluar dari dadanya, dengan tangan gemetar. Dia membuka email itu. Terlampir adalah file PDF dan pesan singkat dari Doer Surya. Anjani, setelah Anda meninjau hasilnya, tolong hubungi saya. Kita perlu segera membahas rencana perawatan. Kata segera itu terdengar seperti hukuman mati. Dia membuka file itu, lusinan halaman dengan tabel, grafik, dan istilah medis yang tidak dapat dimengerti. Dia menggulirnya sampai dia mencapai kesimpulan. Diagnosis ditulis hitam di atas putih, penyakit genetik langka, yang sama persis yang dia baca online, sistik fibrosis, tipe campuran. Dunia di sekitar Anjani miring dan menyusut menjadi dua kata itu. Dia duduk menatap layar, tidak bisa mempercayai matanya. Tidak mungkin. Itu salah. Putranya, anak laki-lakinya yang cerdas, Adi, yang menyadari keadaannya, mulai merengek dan menarik lengan bajunya. Anjani tersadar dari linglungnya, menatapnya, dan merasakan air mata panas mengalir di pipinya. Dia menggendongnya, memeluknya erat, menghirup aroma tubuhnya, mencium pipi, rambutnya. Tidak, dia tidak akan menyerah. Dia akan berjuang, dia akan melakukan segala yang mungkin dan tidak mungkin. Mengumpulkan kekuatannya, dia menelepon nomor Doer Surya. Ya, Anjani, saya menunggu telepon Anda. Suaranya tenang dan profesional. Saya mengerti apa yang Anda rasakan saat ini, tapi kita tidak bisa panik. Penyakit ini serius, tapi orang-orang bisa hidup dengannya. Kedokteran modern memungkinkan kualitas hidup yang baik. Yang utama adalah mengikuti semua rekomendasi dengan ketat dan jangan pernah menghentikan terapi. Apa yang perlu kita lakukan? Suaranya sendiri terdengar asing, serak. Saya sudah menuliskan rencana detail untuk Anda. Perawatan nebulizer setiap hari, minum enzim setiap kali makan, diet khusus, fisioterapi dada, dan bagian terpenting, antibiotik mahal dan mukolitik. Saya sudah mengirimkan resepnya. Anda harus segera memulainya. Dia mendengarkannya, dan angka-angka yang dia sebutkan berjumlah biaya bulanan yang sangat besar, jumlah yang beberapa kali lebih besar dari gajinya. Saya mengerti ini sangat mahal, kata dokter seolah membaca pikirannya. Anda harus mengajukan tunjangan disabilitas dan mendaftarkannya ke program negara untuk menerima beberapa obat secara gratis, tapi itu akan memakan waktu. Untuk beberapa bulan pertama, Anda harus mengurusnya sendiri. Dia berterima kasih padanya dan mengakhiri panggilan. Selama beberapa menit, dia duduk tak bergerak, mencoba memproses skala bencana. Ini bukan hanya penyakit. Ini adalah cara hidup baru, hidup yang didikte oleh jadwal obat-obatan, perawatan, dan prosedur. Hidup yang membutuhkan investasi finansial yang sangat besar. Ketika Budi kembali malam itu, dia menunggunya di dapur. Hasil tes yang dicetak dan kesimpulan dokter tergeletak di meja. Dia memutuskan harus kuat. Sekarang lebih dari sebelumnya, mereka harus bersama, menjadi tim. Kita perlu bicara, katanya saat dia masuk. Ada apa? Dia melemparkan kunci ke meja dan masuk ke dapur. Melihat kertas-kertas di meja, dia mengerutkan kening. Apakah itu hasilnya? Ya. Diagnosisnya dikonfirmasi. Dia menyerahkan kesimpulan itu. Dia mengambil lembaran itu. Matanya membaca teks dan ekspresinya mulai berubah. Kebingungan berganti menjadi ketidakpercayaan dan kemudian menjadi sesuatu yang menyerupai kemarahan. Kistik. Apa? Dia kesulitan mengucapkan kata yang tidak dikenal itu. Omong kosong apa ini? Penyakit genetik apa? Bukan omong kosong, Budi.
Ini nyata. Saya sudah bicara dengan dokter. Kita harus segera memulai perawatan. Perawatan? Dia melemparkan kertas itu ke meja. Apakah kamu lihat berapa harga obat-obatan ini? Dari mana kita akan mendapatkan uang sebanyak itu? Kita akan mengaturnya. Dia mencoba memegang tangannya, tetapi dia menariknya. Kita akan menjual mobil. Saya akan mengambil lebih banyak pekerjaan. Menjual mobil. Dia menatapnya seolah dia gila. Mobil saya? Apakah kamu sudah gila? Saya mengendarainya untuk bekerja. Hidup anak kita lebih penting. Jangan berani-berani menggunakan anak kita untuk melawanku. Dia tiba-tiba berteriak. Ini semua karena kamu. Ini genmu. Semua orang di keluargaku sehat. Ibuku benar. Kamu membawa penyakit ini ke rumah kita. Anjani mundur seolah terkena pukulan fisik. Kata-katanya lebih buruk dari diagnosis apapun. Mereka memukulnya, membuatnya sesak napas, memadamkan harapan terakhirnya akan dukungan. Apa yang kamu katakan? Bisiknya. Dia anak kita. Dia sakit karena kamu. Budi melanjutkan tanpa henti, wajahnya menyeringai marah. Saya tidak akan membayar kesalahanmu. Kamu ingin dokter mahal. Kamu ingin tes. Nah, kamu dapatkan. Kamu rawat saja dia sendiri. Pada saat itu, terdengar suara pintu depan terbuka. Bu Ratna berdiri di ambang pintu dengan tas belanjaan. Dia selalu datang tanpa peringatan, menggunakan kunci sendiri. Ada apa ini? Kenapa kalian berteriak? Dia berjalan ke dapur dan melihat Anjani yang menangis dan Budi, wajahnya merah karena marah. Tatapannya jatuh pada kesimpulan dokter yang tergeletak di meja. Dia mengambilnya, memakai kacamatanya, dan mulai membaca. Saat dia membaca, bibirnya mengerucut semakin tipis. Saya tahu, dia akhirnya mengucapkan dengan nada dingin, melepas kacamatanya. Saya sudah merasa ada sesuatu yang salah denganmu sejak awal. Barang rusak, dan kamu melahirkan yang sama. Bu Ratna. Jangan katakan itu, Anjani memulai, tetapi ibu mertuanya memotongnya. Diam. Dia membentak. Anak saya menikahimu dalam keadaan sehat dan tampan. Dan apa yang kamu berikan padanya? Anak yang sakit, cacat sehingga dia harus bekerja keras seumur hidup membayar obat. Itu tidak akan terjadi. Dia menoleh ke Budi. Nak, dia yang harus disalahkan atas semua ini. Biarkan dia yang mengurusnya. Kita tidak akan memberikan 1 sen pun untuk ini. Apakah kamu dengar? Tidak 1 sen pun. Budi, yang sempat ragu sejenak, mendapatkan kembali kepercayaannya setelah mendengar kata-kata ibunya. Dia mengangguk. Ya, Bu, kamu benar. Itu masalahnya. Anjani menegakkan tubuh dan menatap mata mereka. Baik, katanya, suaranya pelan tapi tegas. Saya mengerti, saya akan merawatnya sendiri, dan kalian bisa pergi. Kata-kata Anjani menggantung di keheningan dapur yang mencekam. Bu Ratna dan Budi saling pandang, jelas tidak mengharapkan respon setenang dan setegas itu. Sepertinya mereka mengantisipasi air mata, histeris, permohonan bantuan, reaksi apapun yang akan mengkonfirmasi kekuasaan mereka atas Anjani. Sebaliknya, mereka melihat seorang wanita dengan mata kering dan tatapan tajam. Maksudmu pergi? Bu Ratna adalah yang pertama pulih, suaranya dipenuhi kemarahan yang tulus. Apakah kamu mengusir kami dari rumah kami sendiri? Ini rumah anak saya. Rumah ini dibeli dengan cicilan yang sebagian besar saya bayar, jawab Anjani dengan nada datar. Tapi bukan itu yang saya bicarakan sekarang. Saya meminta Anda untuk meninggalkan saya dan anak saya sendirian. Saya perlu fokus pada perawatannya, bukan membuang energi saya untuk argumen yang tidak berarti. Oh, jadi argumennya tidak berarti baginya sekarang. Ibu mertuanya mendesis. Jadi, kami hanya harus diam dan melihatmu membuang-buang uang keluarga untuk penyakit hayalanmu? Bukan penyakit hayalan. Anjani menunjuk ke laporan dokter. Semuanya tertulis di sini. Dan itu, bukan uang keluarga. Itu uang saya yang saya hasilkan. Apa yang mungkin kamu hasilkan duduk di rumah di depan komputer? Budi menyela, kemarahan awalnya digantikan oleh cibiran menghina. Saya selalu menanggung pengeluaran utama. Mobil, bensin, pembelian besar. Pembelian besar untuk ibumu,
Anjani menjelaskan. Kulkas baru, TV, perjalanan resor spa tahun lalu. Anda menyebut itu pengeluaran keluarga, dan fakta bahwa saya membayar 70% cicilan setiap bulan, menutupi biaya utilitas, dan membeli belanjaan. Itu hanya uang receh bagimu. Budi mengerutkan kening. Dia benci ketika percakapan beralih ke angka-angka spesifik. Dalam pandangannya, dia adalah pencari nafkah utama, dan Anjani hanyalah tambahan yang bagus, menghasilkan jumlah kecil tapi nyaman. Jangan berani-berani menghitung uang anak saya. Bu Ratna menyela lagi. Dia pria, kepala keluarga. Dia punya hak untuk membelanjakan apa yang dia hasilkan sesuai keinginannya. Dan tugasmu adalah menciptakan rumah yang nyaman dan melahirkan anak-anak yang sehat, yang, seperti yang kita lihat, kamu telah gagal. Kalimat terakhir itu seperti tamparan di wajah. Anjani merasakan air mata menggenang, tetapi dia menahannya. Dia tidak bisa menunjukkan kelemahannya kepada mereka. Tidak sekarang, karena saya telah gagal dalam tugas-tugas saya. Dia menarik napas dalam-dalam. Saya membebaskan Anda dari tugas Anda. Saya tidak meminta uang atau bantuan dari Anda. Saya hanya meminta satu hal. Jangan menghalangi saya. Kami tidak berencana melakukannya. Budi mencemooh. Karena kamu sangat mandiri, silakan. Mari kita lihat berapa lama kamu bertahan. Ketahuilah saja saya tidak akan memberimu sepeser pun dari tabungan saya. Semua uang saya ada di rekening terpisah. Dan itu untuk kehidupan normal, bukan untuk dibuang-buang pada obat yang tidak berguna. Bukan obat yang tidak berguna. Itu terapi penyelamat hidup. Anjani tidak bisa menahan diri. Itu pendapatmu? Dia membentak. Pendapatku adalah kamu baru saja menjadi korban dukun yang memeras uang dari ibu-ibu yang mudah tertipu. Dia menyadari berdebat itu sia-sia. Mereka hidup dalam realitas yang berbeda. Dalam realitasnya, ada anak yang sakit yang membutuhkan bantuan segera. Dalam realitas mereka, menantu perempuan yang serakah dan bodoh telah membawa masalah ke keluarga sempurna mereka dan sekarang mencoba menyelesaikannya dengan mengorbankan mereka. Baik, ulangnya, merasakan kelelahan yang mendalam. Saya sudah mendengar Anda. Sekarang, tolong pergi. Bu Ratna mengerucutkan bibirnya. Tapi melihat tekad di mata Anjani, dia tahu serangan lebih lanjut tidak berguna. Ayo, nak, katanya, memegang lengan Budi. Jangan ganggu ibu pahlawan ini yang menyelamatkan dunia. Biarkan dia menunjukkan apa yang dia mampu. Jangan datang menangis kepada kami ketika uangnya habis. Pintu tertutup di belakang mereka. Anjani merosot ke kursi dan membiarkan dirinya merasakan kelemahan sesaat. Air mata mengalir di wajahnya, bercampur dengan rasa kesepian dan ketakutan. Dia sendirian, benar-benar sendirian. Tapi kemudian dia melihat ke arah kamar bayi tempat dia bisa mendengar napas Adi yang tenang dan menyadari dia tidak sendirian. Dia memiliki Adi, dan itu saja yang penting. Hal pertama yang dia lakukan adalah menelepon ibunya, Ibu Ayu. Ibunya tinggal di sebuah kota kecil di pedesaan Jawa Tengah sekitar 200 km jauhnya. Dia bekerja sebagai guru di sekolah setempat. Anjani tidak ingin membuatnya khawatir. Tetapi sekarang dia membutuhkan dukungan lebih dari sebelumnya. Bu, dia memulai, dan suaranya pecah. Anjani, sayang, ada apa? Tanya Ibu Ayu, khawatir. Anjani, menelan air matanya, menceritakan semuanya tentang diagnosis Adi, tentang reaksi suami dan ibu mertuanya, tentang ditinggalkan sendirian. Ibunya mendengarkan dalam diam, dan dalam keheningan itu, Anjani merasakan begitu banyak rasa sakit dan empati sehingga dia mulai merasa sedikit lebih baik. Bertahanlah, putriku yang manis, Ibu Ayu akhirnya berkata. Saya tahu pernikahan itu tidak akan berakhir baik. Budi selalu anak mama. Saya akan mengambil cuti besok dan datang ke tempatmu. Tidak, Bu, jangan. Ibu punya pekerjaan, hidup ibu. Saya akan mengaturnya. Jangan berdebat dengan saya, kata ibunya dengan tegas. Kita akan lebih mudah bersama. Saya akan membantu Adi dan kamu bisa fokus pada pekerjaanmu dan tentang uang. Saya punya beberapa tabungan. Tidak banyak, tapi cukup untuk sementara waktu. Saya akan mentransfernya ke rekeningmu besok pagi. Setelah berbicara dengan ibunya,
dia merasakan kehangatan menyebar di dadanya. Dia tidak sendirian. Dia punya ibunya, yang selalu di sisinya, yang memberinya kekuatan. Anjani menyeka air matanya, menyiram wajahnya dengan air dingin, dan duduk untuk membuat rencana. Pertama, uang. Dia membuka aplikasi perbankan online-nya dan memeriksa rekeningnya. Tabungan pribadinya yang terkumpul selama beberapa tahun, ditambah apa yang berhasil dia sisihkan dari proyek-proyek terbaru. Itu jumlah yang lumayan, tetapi mengingat biaya obat, itu hanya akan bertahan paling lama 2 atau 3 bulan. Dia perlu mencari lebih banyak pekerjaan segera. Kedua, obat-obatan. Dia menemukan situs web apotek tempat dia bisa memesan obat yang diperlukan dan melakukan pesanan pertamanya. Ketiga, administrasi, status disabilitas, program negara, tunjangan. Itu akan menjadi perjalanan panjang dan menyakitkan melalui kantor birokrasi, tetapi itu harus dilakukan. Dia bekerja hingga larut malam memecahkan jargon hukum, membaca forum untuk orang tua anak-anak dengan diagnosis yang sama, membuat daftar dan jadwal. Saat dia pergi tidur, langit sudah mulai terang. Budi tidak pernah kembali, dia pasti menginap di rumah ibunya. Dan untuk pertama kalinya dalam waktu yang lama, Anjani sama sekali tidak peduli di mana dia berada atau bersama siapa. Dia tertidur dengan satu pikiran. Dia harus kuat untuk Adi. Beberapa hari berikutnya adalah maraton yang panik. Ibunya tiba, dan bantuannya sangat berharga. Saat Ibu Ayu menjaga Adi, memberinya perawatan nebulizer, dan melakukan fisioterapi khusus yang Anjani ajarkan padanya dari tutorial video, Anjani langsung bekerja. Dia mengambil 2 proyek lagi, tidur hanya 4 hingga 5 jam semalam, tetapi dia tidak mengeluh. Dia tahu apa yang dia perjuangkan. Budi muncul 3 hari kemudian. Dia masuk ke apartemen seolah tidak terjadi apa-apa. Membawa tas belanjaan, melihat ibu mertuanya di dapur, dia terlihat tegang. "Halo, Ibu Ayu, ada apa kemari?" "Saya datang untuk membantu putri dan cucu saya." Ibu mertuanya menjawab kering tanpa mengangkat pandangannya dari masakannya. Budi masuk ke ruangan lain. Anjani sedang di depan laptopnya, mengetik dengan cepat. "Saya sudah berpikir." Dia memulai dengan ragu. "Mungkin saya bereaksi berlebihan. Mari kita coba selesaikan masalah." "Apa yang sebenarnya ingin kamu selesaikan?" tanya Anjani, tidak berbalik. "Yah, hidup kita. Saya akan bicara dengan ibu saya. Dia tidak akan ikut campur lagi. Saya akan memberimu uang untuk obat." "Beberapa?" Dia akhirnya berbalik padanya. Matanya dipenuhi kemarahan dingin. "Anakmu membutuhkan perawatan yang biayanya lebih dari seluruh gajimu, dan kamu menawarkan beberapa, tapi saya tidak punya uang sebanyak itu." Dia hampir berteriak. "Saya tidak bisa memberikan semuanya. Saya juga butuh sesuatu untuk hidup." "Tepat sekali," Anjani mengangguk. "Jadi, pergilah hidup. Adi dan saya akan mengaturnya tanpa Anda. Saya akan mengajukan gugatan cerai dan tunjangan anak." Dia menatapnya, ketakutan di matanya. Sepertinya dia baru menyadari bahwa Anjani tidak bercanda, bahwa dia benar-benar pergi dan membawa putra mereka bersamanya. "Putraku, kamu tidak bisa," bisiknya. "Kamu tidak berhak mengambil anakku dariku. Saya tidak mengambilnya. Anda menyerah padanya sendiri. Malam kamu memanggilnya cacat dan menyuruhku merawatnya sendiri." Dia kembali ke monitornya, menjelaskan bahwa percakapan itu sudah berakhir. Budi berdiri di sana sesaat lagi, lalu diam-diam meninggalkan ruangan. Anjani mendengarnya berdebat dengan ibunya di dapur, dan kemudian pintu depan terbanting. Dia pergi. Kali ini, sepertinya untuk selamanya. Dan alih-alih rasa sakit, dia merasakan kelegaan yang mendalam. Hidup tanpa Budi ternyata sangat damai. Tidak ada lagi pertengkaran malam, tidak ada lagi celaan pagi, tidak ada lagi rasa bersalah yang terus-menerus. Keheningan di apartemen terasa aneh pada awalnya, tetapi kemudian Anjani menyadari itu bukan keheningan. Itu adalah kedamaian. Kedamaian yang telah hilang darinya selama bertahun-tahun. Ibu Ayu mengambil alih semua tugas rumah tangga dan Adi, membebaskan waktu Anjani untuk bekerja dan mengurus birokrasi. Proses pengajuan status disabilitas adalah cobaan berat.
Antrean tak berujung di berbagai kantor pegawai pemerintah, tumpukan kertas yang harus dikumpulkan, ditandatangani, dan disahkan. Setiap hari Anjani kembali dari perjalanan ini dengan lelah, tapi dia tidak menyerah. Dia tahu itu perlu untuk mendapatkan dukungan negara untuk putranya. Pekerjaan juga menuntut perhatian penuhnya. Klien barunya, pemilik jaringan toko furnitur, menuntut dan teliti. Dia terus-menerus mengirimkan revisi, meminta laporan harian, dan mungkin menelepon jam 1 pagi untuk membahas warna tombol di situs web. Anjani dengan sabar menahan semua keinginannya karena dia membayar dengan baik. Setiap sen yang dia hasilkan masuk ke dana umum untuk perawatan Adi, obat-obatan, nebulizer, formula khusus, semuanya membutuhkan biaya yang sangat besar. Tabungannya menipis di depan matanya. Budi tidak muncul lagi, tetapi Bu Ratna menelepon secara teratur. Setelah Anjani mengajukan gugatan cerai, nada bicara ibu mertuanya berubah dari agresif menjadi menyedihkan. "Anjani, sayang, mengapa kamu melakukan ini?" katanya di telepon dengan suara menangis. "Bagaimana kamu bisa menghancurkan keluarga?" Budi sangat terpukul. Dia kurus, dia berantakan. Dia mencintai kamu dan cucunya. Jika dia mencintai kami, dia tidak akan meninggalkan kami di saat paling sulit kami. Anjani akan menjawab dengan datar. "Itu salahku. Ibu mertua akan mulai bertobat. Aku memprovokasinya melawanmu. Aku bodoh. Aku tidak berpikir. Maafkan aku. Orang tua bodoh. Jangan ceraikan dia. Dia akan hancur tanpamu." Anjani mendengarkan pertunjukan ini dalam diam, tidak mempercayai satu kata pun. Dia mengenal ibu mertuanya terlalu baik untuk jatuh pada manipulasi ini. Bu Ratna tidak takut anaknya akan hancur. Dia takut harus membayar tunjangan anak. Pengacara Anjani, yang dia sewa dengan sisa uangnya, menjelaskan bahwa berdasarkan hukum untuk anak dengan penyakit serius, mereka dapat menuntut tidak hanya persentase standar dari penghasilannya, tetapi juga dana tambahan untuk menutupi perawatan medis. Bagi Budi dan ibunya, ini akan menjadi pukulan serius bagi anggaran mereka. Suatu malam, kembali setelah perjalanan melelahkan lainnya ke kantor pemerintah, Anjani menemukan ibunya menangis. "Bu, ada apa?" tanyanya. "Khawatir. Ayah mantan suamimu menelepon," kata Ibu Ayu, menyeka matanya dengan sapu tangan. "Dia mengancamku," katanya. "Jika saya tidak meyakinkanmu untuk membatalkan gugatan cerai dan klaim tunjangan anak, dia akan memastikan saya dipecat dari pekerjaan saya. Dia memiliki beberapa koneksi di Dewan Pendidikan." "Apa?" Anjani merasakan dingin mengalir di tulang punggungnya. Dia tidak akan berani. "Oh, dia berani?" Ibunya menghela napas. "Kamu mengenalnya. Dia pendendam dan jahat. Kepala sekolah sudah menerima telepon yang menanyakan tentang saya." Anjani merasakan kemarahan tak berdaya mendidih di dalam dirinya. Mereka tidak akan berhenti sampai di sini. Memeras ibunya, seorang guru tua dengan reputasi tanpa celah. Ini sudah keterlaluan. Dia meraih ponselnya dan menelepon nomor Budi. Dia tidak menjawab untuk waktu yang lama. Dan ketika akhirnya diangkat, suaranya mengantuk. "Apakah kamu sudah gila?" Anjani berteriak, melupakan tekadnya untuk tetap tenang, mengancam ibuku. "Jika sesuatu terjadi padanya, jika dia dipecat, saya akan menghancurkanmu. Apakah kamu mengerti?" Wah, ada apa kamu berteriak?" Dia menjawab dengan malas. "Tidak ada yang mengancamnya. Ayahku hanya menelepon untuk bicara. Dia khawatir tentang keluarga kita. Jangan berani-berani menyebut ini keluarga." Suaranya bergetar karena marah. "Katakan pada ibumu untuk meninggalkan ibuku sendiri atau saya akan melaporkan ke polisi atas pemerasan dan ancaman." Dia menutup telepon dan merosot ke kursi. Merasa lemah, tekanan dari semua sisi menjadi tak tertahankan. Pekerjaan, anak yang sakit, pertarungan di pengadilan, dan sekarang ancaman terhadap ibunya. Terkadang dia merasa tidak tahan lagi. Dia ingin menyerah, meringkuk, dan hanya menangis. Tapi kemudian dia akan melihat Adi bermain di ranjangnya dan tahu dia tidak punya hak untuk lemah. Keesokan harinya, pengacaranya menelepon, "Anjani, ada berita, dan saya khawatir Anda tidak akan menyukainya."
Pihak tergugat telah mengajukan tuntutan balik. Dia menuntut untuk menjadi orang tua residensial utama. Apa? Dia tidak bisa mempercayai telinganya, tapi dia meninggalkannya dalam pengajuan. Dia mengklaim bahwa Anda mencegah dia untuk melakukan kontak dengan putranya, bahwa Anda tidak memenuhi tugas orang tua Anda dengan benar, dan bahwa Anda menyalahgunakan uang. Dia telah melampirkan laporan penghasilannya, yang secara signifikan lebih tinggi dari Anda, dan surat rekomendasi dari atasannya. Tapi itu semua bohong, seru Anjani. Saya mengerti, tapi kita harus membuktikannya di pengadilan. Kita akan membutuhkan saksi, dokumen, kwitansi untuk obat. Ini mempersulit segalanya dan akan memperpanjang proses. Anjani mendengarkannya, merasakan tanah di bawahnya runtuh. Dia menyadari mereka tidak akan berhenti sampai di sini. Ini bukan lagi hanya perselisihan keluarga. Ini adalah perang. Perang di mana segala cara dihalalkan. Malam itu, setelah menidurkan Adi, dia duduk di depan komputer. Dia harus bekerja, tetapi pikirannya kacau balau. Dia membuka folder berisi foto. Di sana ada mereka, dia dan Budi di pernikahan mereka, bahagia, muda. Di sana mereka sedang berlibur di pantai. Dan itu adalah foto pertama Adi dari rumah sakit. Budi menggendongnya, menatapnya dengan kelembutan seperti itu. Kemana semua itu pergi? Bagaimana cinta bisa berubah menjadi kebencian yang begitu buruk? Dia menutup foto-foto itu dan membuka email pekerjaannya. Pesan baru dari kliennya, Anjani, saya tidak senang dengan salinan terbaru, terlalu banyak omong kosong. Tidak ada kreativitas. Jika Anda tidak bisa fokus pada pekerjaan Anda, mari kita akhiri kontrak kita. Saya tidak punya waktu untuk masalah pribadi Anda. Itu adalah pukulan terakhir. Dia duduk di sana menatap monitor. Merasakan gelombang keputusasaan menyelimutinya. Dia kalah di semua lini. Suaminya ingin mengambil putranya. Ibu mertuanya mengancam ibunya. Kliennya mengancam akan memecatnya. Uang semakin menipis, dan kekuatannya mencapai batasnya. Dia meletakkan kepalanya di meja. Dan untuk pertama kalinya dalam waktu yang lama, dia menangis pelan, tanpa suara, menelan air matanya agar tidak membangunkan ibu dan putranya. Rasanya seperti tidak ada jalan keluar. Dia terperangkap. Setelah beberapa jam keputusasaan, dihabiskan dengan air mata di atas keyboardnya, Anjani merasakan mati rasa yang aneh. Air mata mengering, hanya menyisakan sakit kepala dan kekosongan dingin di dalam. Dia tidak lagi merasakan ketakutan atau kebencian, hanya tekad yang tumpul dan berat. Jika mereka ingin perang, mereka akan mendapatkannya. Dia tidak akan membiarkan mereka menghancurkannya dan mengambil putranya. Dia berdiri, mencuci muka, dan menyeduh kopi yang kuat. Ini akan menjadi malam yang panjang. Pertama, dia menulis balasan kepada kliennya. Dia tidak membuat alasan atau meminta maaf dengan tenang dan profesional. Dia menawarinya dua pilihan. Entah mereka mengakhiri kontrak segera, dan dia akan mengembalikan pembayarannya untuk bulan terakhir. Atau dia akan memberinya waktu 3 hari untuk merevisi semua teks dan menyajikan konsep baru. Dia menambahkan bahwa dia memahami ketidakpuasannya, tetapi meyakinkannya bahwa kualitas pekerjaannya akan kembali ke standar tinggi sebelumnya. Balasan datang hampir seketika. Baik, Anda punya waktu 3 hari. Anjani menghela napas lega. Sedikit kelonggaran telah didapat. Selanjutnya, dia membuka semua catatan keuangannya, laporan bank, dan kwitansi. Dia memutuskan untuk membuat lembar kerja detail semua pengeluaran untuk Adi sejak kelahirannya. Popok, formula, pakaian, mainan, dan sekarang obat-obatan. Dia ingin memiliki bukti yang tak terbantahkan di pengadilan, bahwa dia telah menanggung beban keuangan utama dalam membesarkan anak, sementara Budi menghabiskan uang untuk dirinya sendiri dan ibunya. Saat bekerja dengan dokumen-dokumen itu, dia menemukan sertifikat deposito lama. Dia benar-benar melupakannya. Beberapa tahun lalu, ketika dia dan Budi baru menikah, neneknya memberi mereka 50 juta sebagai hadiah pernikahan. Mereka memutuskan untuk menyimpannya di CD, atas nama Anjani untuk anak mereka di masa depan. Mereka tidak pernah menyentuh uang itu sejak itu, hanya sesekali menambahkan sedikit. Anjani masuk ke bank online-nya.
Dengan bunga, rekening itu telah bertambah menjadi hampir 75 juta. Itu adalah properti bersama mereka. Ini kemungkinan adalah modal keluarga yang menurut Budi dan Bu Ratna tidak berhak disentuh oleh Anjani. Tiba-tiba, sebuah rencana berani terbentuk di benaknya. Sebuah rencana yang mungkin tampak licik, tetapi dalam situasi saat ini, dia menganggapnya satu-satunya langkah yang tepat. Dia mentransfer seluruh jumlah dari CD ke rekening tabungan pribadinya. Dia tahu Budi tidak pernah memeriksa rekening itu. Percaya padanya sepenuhnya, uang ini akan menjadi dana perangnya, dana untuk pengacara yang lebih baik, untuk obat Adi, untuk bertahan hidup jika dia kehilangan pekerjaannya. Dia tidak bisa lagi mempercayai suaminya. Dia dan ibunya sudah menunjukkan apa yang mereka mampu lakukan. Keesokan harinya, meninggalkan Adi bersama ibunya, dia pergi menemui pengacaranya. Dia menceritakan kepadanya tentang gugatan balik Budi dan ancaman Bu Ratna. Itu langkah yang diharapkan. Pengacara, seorang pria tua berambut abu-abu dengan mata cerdas, mengangguk. Mereka mencoba memberi tekanan psikologis padamu. Yang utama adalah jangan menyerah. Kita akan mengumpulkan semua dokumen yang diperlukan. Lembar kerja pengeluaranmu akan sangat membantu. Kita butuh saksi yang bisa mengkonfirmasi bahwa kamu adalah orang yang bertanggung jawab utama atas pengasuhan dan perawatan anak. Ibuku, tetangga kami, Anjani mulai mendaftar. Bagus. Dan dari pihak suami, siapa yang bisa mengkonfirmasi keterlibatannya dalam hidup putranya? Anjani berpikir sejenak. Budi jarang mengajak Adi jalan-jalan, hampir tidak pernah pergi bersamanya ke dokter anak. Interaksinya dengan putranya terbatas pada menggendongnya selama 5 menit setelah bekerja. Ibunya, dia akhirnya berkata, hanya dia. Itu tidak cukup. Pengacara itu tersenyum. Kesaksian seorang ibu tidak akan dianggap objektif. Kita memiliki posisi yang kuat, Anjani. Jangan khawatir. Setelah bertemu dengan pengacara, dia merasa lebih percaya diri. Dia punya rencana. Dia punya dukungan hukum. Dan dia punya uang. Ketika dia kembali ke rumah, dia disambut dengan pemandangan tak terduga. Di apartemen mereka, selain ibunya dan Adi, ada Bu Ratna. Dia sedang duduk di kursi dengan tas hadiah di pangkuannya, membisikkan sesuatu kepada Ibu Ayu, yang berdiri di dekat jendela dengan ekspresi tegang. Anjani, kamu sudah kembali. Ibu mertuanya segera melompat, senyum palsu tersungging di wajahnya. Saya hanya memutuskan untuk mampir untuk memeriksa cucu saya dan membawa beberapa camilan untukmu dan ibumu. Dia mengulurkan tas itu kepada Anjani. Di dalamnya ada kue mahal dan sebotol anggur. Ada apa, Bu Ratna? Anjani bertanya dengan dingin, tidak menerima hadiah itu. Ayolah, sayang, saya datang dengan damai. Saya berpikir mungkin kita semua bereaksi berlebihan. Kita keluarga, kita harus tahu bagaimana memaafkan. Memaafkan pemerasan dan ancaman, memaafkan bahwa Anda ingin mengambil anak saya dari saya, itu hanya Budi. Dalam kemarahan sesaat, ibu mertuanya melambaikan tangannya dengan acuh. Dia tidak bermaksud begitu. Dia sangat mencintai adik kecil. Dia hanya takut. Anda tahu, takut akan penyakit ini. Takut bangkrut, dia lemah, dia butuh dukungan. Dia membutuhkan dukungan saya ketika saya meminta bantuan. Dan dia membelakangi kami. Anjani membalas. Mari kita lupakan saja semuanya. Bu Ratna beralih berbisik. Batalkan tuntutan hukum, Budi dan saya akan membantumu dengan perawatan. Lihat, saya bahkan membawa sejumlah uang. Dia mengeluarkan amplop dari tasnya dan menyerahkannya kepada Anjani. Ada 20 juta di sini. Ini semua yang saya punya. Ambil untuk cucu saya. Anjani menatap amplop itu, lalu ke ibu mertuanya. Wanita itu adalah aktris ulung, air mata, penyesalan, kemurahan hati, semuanya adalah pertunjukan yang dipentaskan dengan sempurna. Tapi Anjani tidak mempercayainya. Dia tahu di balik tindakan ini ada perhitungan dingin. Mereka menyadari mereka mungkin kalah di pengadilan dan memutuskan untuk mencoba taktik yang berbeda. Menyuapnya. Menidurkannya dalam rasa aman yang palsu. Terima kasih, tapi tidak, dia menepis tangan ibu mertuanya dengan amplop. Saya akan mengurusnya sendiri.
Mengapa kamu begitu keras kepala? Sedikit kejengkelan muncul dalam suara ibu mertuanya. Saya hanya mencoba melakukan yang terbaik. Kami akan membantu. Di mana Anda sebelumnya? Ibu Ayu, yang diam sampai sekarang, menyela. Ketika putri saya membutuhkan bantuan, Anda menyebut anaknya cacat dan mengusir mereka dari rumah. Dan sekarang hati nuranimu tiba-tiba terbangun. Saya tidak bicara dengan Anda, Bu Ratna membentak. Topeng kebaikannya langsung menghilang. Nah, saya bicara dengan Anda. Ibunya tetap berdiri. Dan saya tidak akan membiarkan Anda memanipulasi putri saya lagi. Tinggalkan rumah ini dan Enderview. Kamu pikir kamu siapa? Menyuruh-nyuruhku. Wajah ibu mertuanya memerah. Anjani melangkah di antara mereka. Bu, tolong jangan. Bu Ratna, tolong pergi. Pembicaraan kita sudah selesai dan bawa uangmu bersamamu. Dia mengambil amplop itu dari meja dan meletakkannya kembali di tangan ibu mertuanya. Bu Ratna menatapnya dengan kebencian yang tidak terselubung. Kamu akan menyesali ini, desisnya. Kamu pikir kamu begitu pintar? Kami akan menemukan cara untuk menghadapimu. Dia menyerbu keluar dari apartemen, membanting pintu. Ibu Ayu memeluk putrinya. Jangan takut, Anjani. Kita akan melewati ini. Saya tidak takut, Bu. Jawab Anjani. Saya hanya lelah dengan semua kebohongan. Malam itu, dia menyadari mereka tidak akan mundur. Mereka akan menggunakan metode apapun, pemerasan, penyuapan, ancaman untuk mendapatkan apa yang mereka inginkan. Dan dia harus siap untuk apapun. Dia membuka laptopnya lagi. Dia harus bekerja. Dia harus menghasilkan uang, karena dalam perang ini, uang adalah senjata utamanya dan pertahanan terbaiknya. Dia bekerja sepanjang malam. Dan di pagi hari, konsep baru untuk toko furnitur sudah siap. Dia mengirim fil-fil itu kepada klien dan hampir segera menerima balasan. Brilian. Ini persis seperti yang saya butuhkan. Mari kita terus bekerja sama. Itu adalah kemenangan kecil. Tetapi itu memberinya kekuatan. Seminggu lagi berlalu. Mesin hukum sedang berjalan. Pengacara saling bertukar dokumen. Pengadilan menetapkan tanggal untuk sidang pertama. Anjani mencoba untuk tidak memikirkan pertempuran hukum yang akan datang. Membenamkan dirinya sepenuhnya dalam pekerjaan dan merawat Adi. Perawatan mulai menunjukkan hasil. Batuk menjadi lebih jarang. Adi mulai bertambah berat badan, menjadi lebih aktif dan ceria. Kesuksesan kecil ini adalah motivasi utama Anjani untuk terus maju. Dia menemukan forum online untuk orang tua anak-anak dengan sistik fibrosis dan belajar lebih banyak tentang penyakit itu, metode perawatan, dan program pemerintah. Ibu-ibu yang berpengalaman berbagi nasihat dan saling mendukung. Anjani menyadari dia tidak sendirian dalam perjuangannya. Ada ribuan orang seperti dia dan mereka berjuang, tidak menyerah. Salah satu ibu di forum itu memberitahunya tentang seorang profesor bernama Dr. Wira dari sebuah pusat medis besar di Surabaya, seorang ahli terkemuka di bidang pulmonologi yang berspesialisasi dalam kasus-kasus kompleks seperti Adi. Dia melakukan keajaiban, tulis wanita itu. Setelah konsultasinya dan rencana perawatan yang disesuaikan, anak saya mulai jauh lebih baik. Anjani segera menemukan informasi kontak klinik tempat profesor itu bekerja dan membuat janji temu untuk Adi. Daftar tunggu selama sebulan, tetapi dia beruntung. Seseorang membatalkan dan ada kekosongan untuk minggu berikutnya. Perjalanan ke Surabaya adalah pengeluaran yang tidak terencana tetapi perlu. Tiket kereta, biaya konsultasi, kemungkinan tes tambahan, semuanya membutuhkan uang. Tanpa ragu, Anjani mengambil jumlah yang diperlukan dari dana perangnya. Ketika dia memberitahu Budi tentang perjalanan itu, seperti yang diwajibkan secara hukum, reaksinya dapat diprediksi. Lagi, tanyanya dengan kesal di telepon. Dokter lain, apa kamu tidak lelah membuang-buang uang? Bukan membuang-buang uang, ini untuk kesehatan anak kita. Dan saya tidak meminta izin Anda. Saya memberitahu Anda. Dan kamu pergi dengan siapa? Kamu akan menyeret anak yang sakit naik kereta sendirian? Ibu saya ikut dengan saya. Tentu saja. Dia mencemooh, tanpa ibumu, kamu akan jadi apa?
Suaranya dipenuhi kecemburuan dan kebencian sehingga Anjani tidak bisa menahan senyum. Dia tidak marah karena dia pergi. Dia marah karena Anjani bisa mengaturnya tanpa dia. Tapi keesokan harinya, dia menelepon lagi. "Saya akan ikut denganmu." Dia mengumumkan dengan nada yang tidak dapat dinegosiasikan. "Kenapa?" Anjani terkejut. "Saya ayahnya. Saya punya hak. Saya ingin mendengar apa yang dikatakan profesor terkenalmu itu. Selain itu, bagaimana kamu berencana mengelola perjalanan dengan anak di dalam koper? Kamu butuh bantuan pria." Anjani ingin menolak, tapi kemudian dia berpikir bahwa mungkin ini yang terbaik. Biarkan dia mendengar semuanya langsung dari dokter. Mungkin kemudian dia akan memahami keseriusan situasinya. Baik, dia setuju. Keretanya jam 7 pagi besok, tapi kejutan menanti mereka di stasiun keesokan paginya. Selain Budi, Bu Ratna juga ada di sana. "Saya ikut juga," katanya riang. "Saya tidak bisa membiarkan cucu saya melakukan perjalanan jauh seperti itu tanpa pengawasan. Dan lagi pula, seseorang perlu menjaga barang bawaan saat kalian di dokter." Anjani menatap Budi, tapi dia hanya mengangkat bahu dengan bersalah. "Ibu bersikeras," bisiknya. Anjani menyadari sia-sia berdebat. Perjalanan ini akan menyenangkan. Sepanjang perjalanan kereta, Bu Ratna tidak berhenti bicara. Dia mengeluh tentang penyakitnya sendiri, mengkritik layanan di kereta, memberi nasihat yang tidak diminta tentang merawat Adi, dan dengan keras meratapi harga di gerbong makan. Budi duduk diam di dekat jendela, menatap ponselnya. Ibu Ayu berusaha tetap netral, tetapi bibirnya yang rapat mengkhianati kejengkelan yang ekstrem. Anjani sepenuhnya fokus pada Adi, memberinya makan, bermain dengannya, dan dengan tekun mengabaikan segala sesuatu yang terjadi di sekitarnya. Klinik di Surabaya sangat mengesankan, bangunan modern, peralatan terbaru, staf yang sopan. Profesor Diorwira ternyata adalah seorang pria tua berambut abu-abu dengan mata yang sangat perhatian dan ramah. Dia menghabiskan waktu lama mempelajari hasil tes Adi, mengajukan pertanyaan kepada Anjani, lalu memeriksa anak itu dengan seksama. Budi dan Bu Ratna juga hadir dalam janji temu itu. Ibu mertuanya mencoba menyela pendapatnya tentang obat tradisional, tetapi profesor dengan sopan namun tegas menghentikannya. Diagnosisnya, sayangnya, benar, katanya setelah menyelesaikan pemeriksaan. Dan perawatan yang diresepkan umumnya tepat, tetapi saya akan menyesuaikan dosis beberapa obat dan menambahkan mukolitik baru. Itu mahal, tetapi sangat efektif. Dia merinci regimen perawatan baru, menjelaskan cara melakukan fisioterapi dada dengan benar, dan memberi Anjani beberapa brosur. Yang paling penting, katanya saat mereka pergi, menatap ketiga orang itu, adalah iklim psikologis dalam keluarga. Seorang anak merasakan segalanya. Dia tidak hanya membutuhkan obat, tetapi juga cinta, kedamaian, dan keyakinan bahwa semuanya akan baik-baik saja. Itu setengah dari perjuangan. Kata-kata profesor tampaknya membuat kesan pada Budi. Dia meninggalkan kantor dengan ekspresi berpikir dan diam. Bahkan Bu Ratna pun diam. Perjalanan kembali ke Jakarta tegang dan sunyi. Adi lelah dan rewel. Anjani menggendongnya. Ibu Ayu membaca buku sementara Budi dan ibunya menatap keluar jendela. Anjani merasakan ketegangan di udara semakin tebal. Itu adalah ketenangan sebelum badai. Dia tidak tahu apa yang akan terjadi, tetapi dia yakin akan satu hal. Kata-kata profesor tentang pentingnya dukungan keluarga belum sampai pada mereka. Mereka memikirkan hal lain, tentang uang, tentang obat baru yang mahal, tentang biaya baru yang akan membebani mereka. Dia menatap suaminya, wajahnya tidak dapat dibaca. Apa yang ada dalam benaknya? Rasa kasihan pada putranya, kemarahan pada takdir, atau kebencian lama yang sama terhadapnya karena memberinya anak yang sakit. Dia tidak tahu, tetapi hati ibunya merasakannya. Perjalanan ini tidak membuat mereka lebih dekat. Sebaliknya, itu telah menggali jurang di antara mereka, jurang yang tidak bisa lagi dijembatani. Dia memeluk Adi lebih erat dan menutup matanya. Di depan adalah jalan pulang yang panjang. Rumah yang sudah lama tidak lagi menjadi bentengnya. Mereka tiba kembali di Jakarta Selatan larut malam. Semua merasa hancur dan kelelahan.
Ibu Ayu segera mulai sibuk di dapur, menyiapkan makan malam dan minuman hangat untuk Adi. Bu Ratna, mengeluh sakit kepala, mundur ke ruang tamu dan menyalakan TV. Budi mondar-mandir di apartemen dari sudut ke sudut seperti binatang buas yang terkurung. Setelah menidurkan putranya, Anjani pergi ke dapur. Budi, kita perlu membeli obat baru yang diresepkan profesor. Itu mahal dan kita perlu memesannya terlebih dahulu. Sudah kudengar, jawabnya singkat, tidak menatapnya. Kita bisa melakukannya bersama, bagi biayanya. Dia melakukan upaya terakhir untuk menghubunginya. Dia berhenti tiba-tiba dan berbalik padanya. Matanya menatap dengan kemarahan dingin yang asing. Aku sudah bilang padamu. Ini masalahmu, doktermu, obat-obatanmu. Tapi dia anak kita, anak yang akan cacat seumur hidup, yang tidak akan pernah normal. Dia hampir berteriak. Apa kamu memikirkan itu? Saya tidak menginginkan kehidupan ini. Saya tidak ingin menghabiskan seluruh gaji saya di apotek. Saya ingin hidup seperti orang normal, tenang. Kamu akan membangunkan Adi. Ibu Ayu menyela. Saya tidak peduli, Budi meraung. Saya muak dengan rumah sakit di rumah ini. Saya pergi, dia meraih jaketnya, kunci mobil, dan menyerbu keluar dari apartemen, membanting pintu. Anjani dan ibunya ditinggalkan berdiri di tengah dapur dalam keheningan total. Dari ruang tamu, terdengar suara tawa dari TV. Bu Ratna bahkan tidak bergeming. Anjani, ibunya memulai, tetapi Anjani menghentikannya. Tidak apa-apa, Bu. Lebih baik begini. Sekarang semuanya jelas. Dia tenang. Anehnya, teriakan Budi, kata-kata kejamnya tidak menyakitinya. Itu hanya mengkonfirmasi apa yang sudah dia ketahui. Dia telah menyerah, dia telah lari, dia telah meninggalkan mereka. Dan itu berarti dia sekarang bebas. Bebas dari celaan Budi, dari ibunya, dari kehidupan palsu bersama mereka. Dia punya Adi, dia punya ibunya, dia punya tujuan, dan dia akan mengaturnya. Malam setelah Budi pergi sangat damai. Anjani tidur nyenyak tanpa mimpi dan bangun dengan pikiran jernih. Di sampingnya di ranjang bayinya, Adi bernapas dengan tenang untuk pertama kalinya dalam banyak minggu. Napasnya teratur tanpa ada bunyi berderak. Obat baru yang mereka mulai berikan sehari sebelumnya bekerja. Itu adalah kemenangan kecil yang memberinya kekuatan. Ibu Ayu sudah bangun, dapur berbau kopi yang baru diseduh dan pancake ibunya. Selamat pagi, sayang. Bagaimana tidurmu? Baik, Bu. Terima kasih. Dan ibu? Tidak buruk. Ibunya tersenyum. Tetapi Anjani bisa melihat kekhawatiran di matanya. Apakah dia menelepon? Tidak. Dan dia tidak akan menelepon. Mereka sarapan dalam diam. Bu Ratna tidak keluar dari kamarnya. Rupanya memutuskan untuk beristirahat juga. Setelah sarapan, Anjani duduk di depan komputernya. Dia perlu bekerja untuk menghasilkan uang. Dia menulis kepada kliennya bahwa semua revisi sudah selesai dan melampirkan konsep promosi baru. Kemudian dia mulai mencari informasi tentang yayasan yang membantu anak-anak dengan sistik fibrosis. Dia tahu dia tidak bisa menanggung beban keuangan sendirian. Dia harus meminta bantuan, itu memalukan, tetapi tidak ada cara lain. Sekitar waktu makan siang, Budi menelpon. Saya ingin mengambil barang-barang saya, katanya dingin, tanpa basa-basi. Silakan, jawab Anjani dengan tenang. Kapan saya harus menunggu Anda? Saya akan segera tiba. Dan ibu juga akan pindah. Dia akan kembali ke apartemennya? Bagus sekali. Tidak ada kegembiraan atau penyesalan dalam suara Anjani, akan lebih baik untuk semua orang. Dia tiba setengah jam kemudian, sendirian. Dia diam-diam masuk ke kamar tidur dan mulai mengemasi pakaiannya ke dalam tas travel besar. Anjani tidak ikut campur. Dia duduk di ruang tamu dengan Adi di pelukannya, berpura-pura membaca buku. Setelah beberapa saat, Bu Ratna keluar dari kamarnya dengan 2 koper besar. Saya harap kamu senang, katanya kepada Anjani saat lewat. Kamu menghancurkan keluarga. Meninggalkan anak tanpa ayah, anak itu ditinggalkan tanpa ayah olehmu dan putramu, jawab Anjani tanpa mendongak, tidak tahu berterima kasih,
desis ibu mertuanya. Ketika semua barang sudah dikemas, Budi dan ibunya berdiri di lorong. "Kunci," kata Anjani, mengulurkan tangannya. Budi diam-diam melepaskan kunci apartemen dari gantungan kuncinya dan meletakkannya di telapak tangannya. "Tentang perceraian. Saya setuju," katanya. "Pengacara saya akan menghubungi pengacara Anda." "Bagus. Dan satu hal lagi," dia tergagap. "Saya tidak meninggalkan putra saya. Saya akan membayar tunjangan anak." "Berapa?" tanya Anjani. "Tidak banyak," dia memerah. "Sesuai yang diwajibkan hukum." Dia berbalik dan pergi. Bu Ratna melemparkan satu pandangan berbisa terakhir kepada Anjani dan mengikutinya. Pintu terbanting menutup. Apartemen menjadi sunyi, begitu sunyi, dia bisa mendengar detak jantungnya sendiri. Ibu Ayu keluar dari dapur dan memeluk putrinya. "Sudah selesai, Anjani, semuanya sudah selesai." "Tidak, Bu," Anjani menggelengkan kepalanya. "Ini baru permulaan." Dia merasa seolah baru saja keluar dari gua yang panjang dan gelap menuju cahaya. Itu menakutkan, tidak familiar, tetapi pada saat yang sama, dia merasakan kelegaan yang luar biasa. Tidak ada lagi berpura-pura, tidak ada lagi mengakomodasi, tidak ada lagi menahan. Dia bisa menjadi dirinya sendiri. Dia bisa bernapas bebas. Malam itu, setelah menidurkan Adi, dia duduk di meja dan menulis ceritanya. Dia bukan seorang penulis. Kata-kata itu keluar dengan sulit, tetapi dia menulis dengan tulus dari hati. Dia menulis tentang penyakit putranya, tentang bagaimana mereka ditinggalkan sendirian, tentang perjuangannya. Dia tidak mengeluh, dia tidak menyalahkan. Dia hanya menceritakan kisahnya. Ketika dia selesai, dia mempostingnya di halaman Yayasan Amal bersama dengan foto Adi dan dokumen medis. Dia tidak tahu apakah itu akan bermanfaat, tetapi dia harus mencoba. Dan kemudian dia melakukan sesuatu yang belum dia lakukan selama bertahun-tahun. Dia mengambil gitar tua dari bagian atas lemari, hadiah dari ayahnya, membersihkannya, menyetel senarnya, dan memainkan akor pertama. Musik mengalir sendiri, pelan, sedikit sedih, tapi penuh harapan. Dia bermain dan bernyanyi dan dalam musik itu ada semua rasa sakitnya, semua harapannya, semua cintanya untuk putranya. Dia bernyanyi tentang bagaimana dia tidak akan pernah menyerah. Dan pada saat itu, dia tahu itu benar. Dia telah membuat keputusan. Dia tidak akan lagi menjadi korban. Dia akan menjadi pejuang. Dia akan melewati semua ini, menjadi lebih kuat, dan membangun kehidupan baru yang bahagia untuk dirinya dan putranya. Kehidupan tanpa ruang untuk pengkhianatan, kebohongan, dan penghinaan. Kehidupan yang dipenuhi dengan cinta, musik, dan cahaya. Dia belum tahu betapa sulitnya jalan di depan. Tapi ketenangan sebelum badai sudah berakhir. Badai sudah dimulai, tapi sekarang Anjani siap untuk itu. Dia tahu bahwa kebenaran dan cinta ada di sisinya. Dan itu adalah senjata terkuat dari semuanya. Klimaks tiba 2 bulan kemudian. 2 bulan yang berlalu begitu cepat bagi Anjani seperti satu hari yang panjang, panik, tak berujung. Selama waktu ini, dia telah melewati 7 lingkaran neraka birokrasi, dan akhirnya mendapatkan status disabilitas untuk Adi. Ini memberikan akses ke tunjangan negara, tetapi daftar tunggu untuk obat gratis adalah 6 bulan. Uang yang terkumpul melalui ceritanya di situs web yayasan membantunya bertahan, tetapi cepat habis. Orang-orang menanggapi ceritanya, mengirimkan apa yang mereka bisa, 100.000, Rp 200.000, Rp 1 juta. Jumlah total yang terkumpul dalam sebulan, memungkinkannya untuk membeli obat selama 2 bulan lagi. Tapi apa yang harus dilakukan setelah itu, Anjani tidak tahu. Budi, meskipun janjinya, tidak terburu-buru membayar tunjangan anak. Pengacaranya menunda proses di setiap kesempatan, mengajukan banding dan menuntut evaluasi baru. Menjadi jelas bahwa dia dan Bu Ratna telah memutuskan untuk melemahkannya untuk memaksanya membatalkan tuntutannya. Suatu hari, pengacara Anjani menelepon. "Anjani, ada berita dan saya khawatir Anda tidak akan menyukainya. Mantan suami Anda dan ibunya menjual apartemennya." "Apartemen apa?" Anjani bingung. Bu Ratna memiliki apartemennya, tapi Budi tidak punya.
Kami tinggal di rumah saya yang masih dicicil. Itu apartemen Bu Ratna. Dan, menurut informasi saya, mereka berencana meninggalkan kota, kemungkinan besar ke suatu tempat di luar provinsi, seperti Bali atau Medan. Pergi, hati Anjani tercekat cemas. Tapi bagaimana dengan tunjangan anak? Tepat sekali. Kemungkinan besar, mereka ingin menghilang. Mereka akan mengubah tempat tinggal mereka, dan akan sangat sulit menemukan mereka untuk menegakkan pembayaran. Anjani menyadari ini adalah akhirnya. Jika mereka pergi, dia akan benar-benar tanpa dukungan. Uang dari yayasan akan segera habis, dan gajinya nyaris tidak cukup untuk kebutuhan sehari-hari. Dalam keputusasaan, dia menelepon Budi lagi. Saya tahu Anda menjual apartemen dan berencana untuk pergi, katanya tanpa basa-basi. Jadi kenapa? Suaranya dingin. Saya punya hak. Itu bukan properti pernikahan. Budi, saya tidak menuntut apartemen itu. Saya meminta Anda untuk memikirkan putra Anda. Dia membutuhkan obat-obatannya. Jika Anda pergi, kami akan ditinggalkan tanpa apa-apa. Itu masalahmu, dia membentak. Kamu menginginkan ini, kamu menginginkan perceraian, kemerdekaan. Nah, kamu dapatkan. Saya memohon padamu. Mari kita bertemu. Mari kita bicara. Pasti ada jalan. Dia terdiam sesaat, lalu secara mengejutkan setuju. Baik, besok jam 3 sore di tempat istirahat di pinggir kota dekat restoran. Temui saya di sana. Kita akan bicara dan bawa Adi. Saya ingin melihat putra saya. Meskipun firasat buruk, Anjani setuju. Ini adalah kesempatan terakhirnya. Dia berharap melihat putranya mungkin melunakkan budi, bahwa beberapa naluri kebapaan mungkin terbangun dalam dirinya. Keesokan harinya, dia naik taksi ke titik pertemuan. Adi rewel, dia sedang tumbuh gigi. Anjani menghabiskan seluruh perjalanan mencoba menenangkannya. Budi sudah menunggu mereka di tempat parkir. Dia tidak sendirian. Di samping sedan tuanya berdiri Bu Ratna. Lengannya bersedekap di dada. Kenapa kamu di sini? Tanya Anjani, keluar dari taksi. Apakah saya tidak boleh melihat cucu saya sendiri? Mantan ibu mertuanya menjawab dengan sinis. Anjani tidak berkata apa-apa. Dia mengeluarkan Adi dari kursi mobilnya. Budi mendekat dan mengambil putranya. Adi, melihat wajah yang tidak dikenal, menangis histeris. Kenapa kamu selalu menangis? Kata Budi dengan kesal, mengembalikan bayi itu kepada Anjani. Dia selalu menangis bersamamu. Dia tumbuh gigi dan dia kesakitan, jawabnya pelan. Ayo masuk mobil dan bicara, kata Budi. Tidak ada gunanya berdiri di sini. Mereka masuk ke mobilnya. Anjani dengan Adi di kursi belakang, Bu Ratna di depan. Jadi, saya mendengarkan. Budi memulai, menoleh padanya. Saya meminta Anda untuk tidak pergi sampai masalah tunjangan anak diselesaikan. Atau beri saya sejumlah uang sekaligus untuk perawatannya sekarang. Dan saya akan membatalkan semua tuntutan di masa depan. Sejumlah uang sekaligus? Bu Ratna mencemooh. Apakah kamu tidak meminta terlalu banyak? Saya ingin putra saya hidup. Budi menyalakan mobil. Ibu dan saya sudah bicara. Dan kami sudah menemukan sesuatu yang lebih baik, katanya. Menarik ke jalur tol. Apa sebenarnya? Anjani menegang. Kami akan membawa Adi bersama kami. Apa? Dia tidak bisa mempercayai telinganya. Kenapa kamu terkejut? Bu Ratna berbalik menghadapnya. Kamu ibu yang buruk. Kamu tidak bisa memberikan perawatan yang layak untuk anak itu. Tapi kami bisa. Kami menjual apartemen. Kami punya uang. Kami akan membawanya ke Jakarta, ke klinik terbaik. Kamu bisa tinggal di sini dan membangun karirmu. Apakah kamu gila? Anjani berteriak, memeluk Adi erat-erat ke dadanya. Saya tidak akan membiarkan Anda membawanya. Tidak ada yang bertanya padamu, kata Budi dingin. Kamu menyerah padanya sendiri ketika kamu mengajukan gugatan cerai. Mobil melaju kencang, menjauh dari kota. Di luar jendela, pohon-pohon gundul dan ladang-ladang berlalu begitu saja. Anjani menyadari dia telah masuk ke dalam perangkap. Mereka telah merencanakan semuanya. Mereka telah memancingnya ke sini untuk mengambil anaknya.
Hentikan mobilnya, dia berteriak. Saya tidak akan pergi kemanapun dengan kalian. Kamu tidak akan pergi? Budi menyeringai. Dia dengan tajam membelokkan mobil ke bahu jalan dan menginjak rem. Tidak ada orang di sekitar, hanya jalan raya yang gelap di hutan di kedua sisi. Keluar, perintahnya. Saya tidak akan keluar. Anjani mencengkeram kursi. Keluar, kataku. Dia membuka pintu belakang dan meraih lengannya. Berikan anak itu padaku. Tidak, teriaknya, melawan. Tapi dia tidak sebanding dengannya. Budi merenggut Adi, yang menangis ketakutan, dari pelukannya dan menyerahkannya kepada Bu Ratna. Kemudian dia dengan kasar mendorong Anjani keluar dari mobil. Kamu melahirkan anak cacat, kamu urus saja dia. Dengan kata-kata itu, dia membanting pintu. Ibu mertuanya menurunkan kaca jendela dan melemparkan komentar terakhir. Kami tidak akan memberimu uang untuk obat. Mobil melaju kencang, meninggalkan Anjani sendirian di pinggir jalan raya yang gelap. Dia berlari mengejar mereka, berteriak, tersandung, dan jatuh. Tapi cahaya merah lampu belakang dengan cepat menghilang ke dalam kegelapan. Dia ditinggalkan sendirian, tanpa uang, tanpa ponselnya, yang jatuh di suatu tempat di mobil, dan tanpa putranya. Anjani berdiri di bahu jalan, menatap kehampaan hitam yang telah menelan mobil yang membawa putranya. Jeritan tertahan di tenggorokannya. Tubuhnya gemetar halus, entah karena dinginnya angin November yang menusuk atau karena ketakutan yang mencengkeram seluruh dirinya dengan tentakel esnya. Mereka telah mengambilnya. Mereka telah mengambil Adi. Pikiran itu berdenyut di pelipisnya, memekakkan telinganya, merenggut kemampuannya untuk berpikir jernih. Dia merosot ke aspal yang dingin dan lembab, memeluk dirinya sendiri. Tidak ada air mata. Hanya ada kebingungan. Tumpul dan tebal seperti pasir hisap. Dia melihat mobil-mobil melaju kencang. Lampu depannya yang terang menyambar sosok soliter di kegelapan. Orang-orang di mobil-mobil hangat dan nyaman itu pulang ke keluarga mereka, ke anak-anak mereka. Mereka tidak tahu bahwa di sini di pinggir jalan, seluruh dunia baru saja runtuh. Berapa lama dia duduk di sana? Dia tidak tahu. Menit-menit kabur menjadi jam, dingin meresap ke dalam tulang-tulangnya. Dia mencoba berdiri, tetapi kakinya tidak mau menurut. Pikirannya kacau. Apa yang harus dilakukan? Kemana harus pergi? Bagaimana dia bisa mendapatkan putranya kembali? Kami akan membawanya ke Jakarta. Ke klinik terbaik. Kata-kata Bu Ratna bergema di benaknya. Bohong. Ini bukan perhatian, ini balas dendam. Mereka ingin menghukumnya, menghancurkannya, membuatnya menderita, dan mereka berhasil. Dia mencoba mengingat nomor plat mobil, tetapi dalam kepanikannya, dia tidak mengingat apapun kecuali itu adalah sedan perak tua. Tidak berguna. Polisi. Dia harus ke polisi. Dia mencoba berdiri lagi, dan kali ini dia berhasil. Tersandung, dia mulai berjalan di sepanjang jalan raya menuju kota. Setiap langkah adalah perjuangan. Angin menerjang wajahnya dengan hujan es yang dingin. Dia berjalan tanpa melihat jalan, membisikkan satu nama. Adi. Beberapa mobil melaju kencang tanpa melambat. Tidak ada yang ingin berhenti untuk seorang wanita sendirian di jalan raya di malam hari. Dia mengangkat tangannya mencoba menghentikan tumpangan. Tetapi gerakannya begitu putus asa sehingga mungkin hanya membuat pengemudi takut. Dia membayangkan putranya menangis di mobil asing itu, memanggil ibunya. Pikiran itu membawa rasa sakit yang hampir fisik. Dia membungkuk dan akhirnya bendungan pecah. Dia terisak-isak di atas lututnya di tengah jalan. Tangisannya hilang dalam raungan angin dan deru truk yang melaju. Dia tidak tahu bahwa Budi dan Bu Ratna tidak berniat pergi ke Jakarta. Mereka telah kembali ke kota dan menyewa apartemen di sisi lain kota untuk bersembunyi. Mereka memang ingin mengambil Adi, tetapi bukan untuk merawatnya. Mereka ingin menggunakannya sebagai sandera, sebagai alat untuk memaksa Anjani membatalkan klaim tunjangan anaknya dan memberi mereka sebagian dari uang hasil penjualan rumahnya yang masih dicicil. Mereka yakin bahwa tanpa putranya, dia akan menjadi patuh dan melakukan apapun yang mereka katakan. Mereka telah meremehkannya. Mereka telah meremehkan kekuatan cinta seorang ibu. Dia juga tidak tahu bahwa pada saat yang sama dia menangis di jalan, ibunya Ibu Ayu,
yang panik khawatir, sudah menelepon rumah sakit dan kamar mayat. Anjani seharusnya sudah kembali beberapa jam yang lalu, tetapi ponselnya tidak dapat dihubungi. Dia bangkit. Dia harus terus berjalan. Meskipun demikian, dia berjalan dan sebuah rencana mulai terbentuk di benaknya. Dia akan menemukan mereka. Dia akan mendapatkan putranya kembali. Dia akan membuat mereka membayar untuk segalanya, untuk setiap air matanya, untuk setiap detik ketakutan anaknya. Kemarahan dingin dan tenang mulai menggantikan keputusasaan. Dia bukan lagi korban. Dia adalah seorang ibu yang barang paling berharganya telah dicuri, dan dia siap untuk apa saja. Truk lain meraung lewat, menyemprotnya dengan lumpur kotor dari bawah rodanya. Dia bahkan tidak bergeming. Dia melihatnya pergi, memikirkan hanya satu hal. Dia harus bertahan hidup. Dia harus berhasil. Dia harus menang. Malam di jalan raya ini menjadi titik tidak kembalinya. Titik setelah itu dia tidak akan pernah sama. Dia telah kehilangan segalanya. Tapi dia telah mendapatkan sesuatu yang lebih, kemarahan dan kemauan untuk berjuang. Kemarahan yang menghangatkannya lebih baik dari mantel apapun dan mendorongnya maju melalui kegelapan dan dingin menuju satu-satunya tujuannya, untuk mendapatkan putranya kembali. Dalam silau lampu depan yang menyilaukan, Anjani melihat siluet besar. Sebuah truk trailer perlahan mengerem, menepi ke bahu jalan. Untuk sesaat, ketakutan mencengkeramnya. Siapa tahu orang seperti apa di balik kemudi, tetapi keputusasaan lebih kuat. Ketika kabin truk sejajar dengannya, pintu berderit terbuka. "Anda baik-baik saja, Nona?" Suara pria yang rendah dan tenang terdengar dari kegelapan. "Apa yang Anda lakukan di jalan raya selarut ini?" Anjani mendongak. Dalam cahaya kabin, dia melihat wajah pengemudi. Seorang pria berusia 40-an dengan mata lelah tapi ramah dan janggut tebal. Dia menatapnya dengan keprihatinan yang tulus. Mereka mencuri anak saya." Dia menghela napas dan gelombang isakan baru mengguncang tubuhnya. Tenang sekarang," katanya. "Masuk ke kabin. Anda kedinginan. Jangan takut, saya tidak akan menyakiti Anda." Tanpa ragu, dia menaiki tangga tinggi. Di dalam kabin hangat dan berbau kopi, pengemudi menyerahkan selimut kotak-kotak besar. "Selimuti diri Anda. Saya akan menuangkan teh untuk Anda." Dia mengeluarkan termos dari bawah kursi dan menuangkan teh manis panas ke dalam cangkir plastik. Anjani minum cairan panas itu dan gemetarnya berangsur-angsur reda. "Ceritakan apa yang terjadi," kata pengemudi itu, "kembali ke jalan." "Nama saya Bima, Anjani." Dan dia menceritakan semuanya. Dari awal tentang penyakit Adi, suami dan ibu mertuanya, pengkhianatan mereka, dan bagaimana mereka mengusirnya dari mobil. Bima mendengarkan dalam diam, tidak menyela, cengkeramannya mengencang pada kemudi, otot rahangnya mengencang. "Bajingan," katanya singkat ketika Anjani selesai. "Maafkan kata-kata saya. Saya tidak tahu harus berbuat apa," bisik Anjani. "Saya tidak punya ponsel. Tidak punya uang." "Jangan khawatir," kata Bima tegas. "Kita akan sampai di pos patroli jalan raya berikutnya. Jelaskan semuanya. Mengenai ponsel, tunggu." Dia mengobrak-abrik laci sarung tangan dan mengeluarkan ponselnya. "Dashcam saya selalu merekam," katanya, menghubungkan ponselnya ke perangkat itu. "Mungkin itu menangkap plat nomor suami Anda." Dia mulai meninjau rekaman itu. Anjani menahan napas. Itu dia, pertemuan mereka di tempat parkir. Dia keluar dari taksi. Mereka masuk ke sedan. Bima memperbesar gambar. Nomor platnya buram, tapi bisa dibaca. "Dapat," serunya. "Sekarang kita punya petunjuk." Anjani merasakan percikan harapan pertama di malam yang mengerikan ini. "Bima, apa itu di kaca depan Anda?" Dia bertanya, memperhatikan kamera kecil yang mengarah ke dalam kabin. "Oh, itu," dia terlihat malu. "Saya menjalankan blog. Namanya Jalan Kehidupan. Saya bercerita tentang kehidupan seorang sopir truk, tentang jalanan, orang-orang yang saya temui." Anda merekam percakapan kami?" "Ya." Dia mengangguk, kamera menyala secara otomatis. "Tapi jangan khawatir,
Saya tidak akan memposting apapun tanpa izin Anda. Anjani berpikir sejenak. Sebuah blog, internet. Ini adalah kesempatan. Kesempatan untuk menceritakan kisahnya, tidak hanya kepada polisi, tetapi kepada ribuan orang. Kesempatan bahwa seseorang mungkin mengenali mobil itu. Orang-orang itu, Bima, katanya dengan tegas. Saya ingin Anda mempostingnya. Apakah Anda yakin? Dia menatapnya dengan terkejut. Tentu saja. Saya ingin semua orang tahu apa yang mampu dilakukan orang-orang ini. Saya tidak ingin mereka bisa bersembunyi. Di pos patroli jalan raya, mereka disambut dengan skeptisisme. Cerita Anjani terdengar terlalu liar untuk menjadi kenyataan. Perselisihan rumah tangga, kata petugas yang bertugas dengan lelah. Suami mungkin akan tenang dan membawa anak itu kembali. Tetapi ketika Bima menunjukkan rekaman dashcam dengan plat nomor dan menjelaskan bahwa dia memiliki ceritanya di video, sikap mereka berubah. Mereka mengambil pernyataan Anjani, mengeluarkan peringatan untuk kendaraan itu, dan menyampaikan informasi itu kepada layanan perlindungan anak. Kami akan mengantar Anda ke kota, kata salah satu petugas. Tidak perlu. Bima menyela. Saya akan mengantarnya. Dia mengantarnya pulang dan membantunya naik ke apartemennya. Pintu dibuka oleh Ibu Ayu yang menangis. Melihat putrinya, dia terkesiap dan bergegas menghampirinya. Anjani, kamu hidup. Kemana saja kamu? Saya hampir gila. Anjani menceritakan semuanya. Bima berdiri dengan sopan di samping. Terima kasih, kata Ibu Ayu, berbalik padanya. Anda menyelamatkan putri saya. Saya hanya melakukan apa yang seharusnya dilakukan setiap orang yang baik, jawabnya. Sebelum pergi, Bima memberikan nomor teleponnya kepada Anjani. Saya akan mengedit video dan mengunggahnya sekarang, katanya. Saya bisa mengaburkan wajah Anda dan mengubah suara Anda jika Anda mau. Jangan. Anjani menggelengkan kepalanya. Saya tidak takut. Biarkan mereka melihat dan mendengar semuanya. Oke. Dia mengangguk. Saya akan mengirimkan tautannya. Anjani tidak tidur malam itu. Dia duduk bersama ibunya di dapur, minum teh dan menunggu. Menjelang pagi, Bima mengirimkan tautan itu. Dia hanya menamainya, seorang ibu dan anak di jalan raya yang gelap. Video dimulai dengan rekaman dari kabin truknya. Di sana dia berantakan dan kedinginan menceritakan kisahnya. Suaranya bergetar, tetapi berisi tekad baja. Kemudian datang rekaman dashcam. Jalan raya yang gelap, sosok sendirian di bahu jalan. Bima tidak menambahkan komentar sendiri, hanya teks di akhir. Jika ada yang bisa membantu wanita ini menemukan putranya, inilah kisahnya. Anjani menutup laptopnya. Dia telah melakukan semua yang dia bisa. Sekarang yang tersisa hanyalah menunggu. Dia tidak tahu bahwa dalam beberapa jam video ini akan meledak di internet, bahwa ribuan orang akan membagikannya, meninggalkan komentar marah, bahwa ceritanya akan menjadi berita utama di halaman media sosial lokal. Dia tidak tahu bahwa pada saat itu, Budi dan Bu Ratna, yakin akan impunitas mereka, tidur nyenyak di apartemen sewaan mereka, tidak menyadari badai keadilan dan kemarahan publik yang akan menerpa mereka, badai yang mereka ciptakan sendiri. Efek video Bima sangat dahsyat. Pada pagi hari, klip itu memiliki puluhan ribu penayangan. Pada siang hari, ratusan ribu, cerita Anjani menyebar seperti api, di media sosial, situs berita, dan aplikasi pesan. Orang-orang marah. Komentar di bawah video dipenuhi dengan simpati untuk Anjani dan kutukan untuk suaminya dan ibu mertuanya. Temukan mereka dan hukum mereka. Monster macam apa ini? Anjani, tetap kuat. Kami bersamamu. Tulis orang-orang asing dari seluruh negeri. Melihat responsnya, Bima menambahkan tautan ke halaman GoFundMe yang sebelumnya dibuat Anjani untuk perawatan Adi dengan catatan untuk perawatan medis Adi dan untuk membantu ibunya. Dan uang mulai mengalir. Awalnya, jumlah kecil, 50.000, 100.000, lalu 500.000, 1 juta. Seseorang menyumbangkan 10 juta, yang lain 50 juta. Yang lain 50 juta. Orang-orang tidak hanya bersimpati. Mereka ingin membantu. Pada malam hari, jumlah di rekening Anjani melebihi apa yang dia kumpulkan dalam 2 bulan melalui yayasan.
Sementara itu, polisi, di bawah tekanan dari kemarahan publik, mengintensifkan pencarian mereka. Nomor plat mobil Budi didistribusikan ke semua patroli. Fotonya yang diambil dari profil media sosialnya diterbitkan oleh media berita lokal. Budi dan Bu Ratna tidak mengetahui semua ini. Mereka bangun terlambat, yakin bahwa Anjani telah hancur dan akan segera menghubungi mereka, siap menyetujui persyaratan apapun. Nah, apakah orang suci kecilmu itu sudah menelepon? Tanya Bu Ratna saat sarapan. Belum, jawab Budi, sambil menggulir ponselnya. Biarkan dia menderita sedikit. Itu akan mengajarinya untuk tidak macam-macam dengan kita. Adi menangis sepanjang malam, dan mereka hampir tidak tidur. Bu Ratna mencoba memberinya sereal, tetapi dia menolaknya. Dia tidak tahu bahwa Adi membutuhkan enzim khusus setiap kali makan. Tidak tahu cara melakukan perawatan nebulizer. Baginya, anak itu hanyalah alat, dan dia tidak tahu cara menanganinya. Bel alarm pertama berbunyi sekitar siang hari. Itu adalah panggilan dari atasan Budi di dealer mobil. Budi, di mana kamu? Kenapa kamu tidak di tempat kerja? Saya sakit, Budi berbohong. Jangan bohong padaku, atasannya membentak. Saya melihat videonya. Apa yang kamu lakukan? Mengusir istrimu dan anakmu yang sakit ke jalan raya. Kamu dipecat dan jangan pernah menunjukkan wajahmu di dealer saya lagi. Mengerti? Ambil gaji terakhirmu setelah skandal ini mereda. Budi menatap ponselnya, terkejut. Video apa? Apa yang dia bicarakan? Dia online dan di halaman depan portal berita lokal melihat fotonya sendiri di bawah judul. Pria Jakarta tinggalkan istri dan anak sakit di jalan raya. Dia membuka artikel itu, menonton videonya, kabin truk, Anjani yang menangis menceritakan kisah mereka. Rekaman dashcam menunjukkan dia, ibunya, mobil mereka. Bu, teriaknya. Cepat kemari. Bu Ratna berlari masuk mendengar teriakannya. Bersama-sama, mereka menonton video itu, wajah mereka memucat seperti selembar kertas. Dia merekam semuanya, bisik Bu Ratna. Polisi mencari kita, kata Budi, matanya melirik panik ke layar. Saya dipecat. Apa yang akan kita lakukan? Saat itu, bel pintu berbunyi. Di ambang pintu berdiri 2 petugas polisi dan seorang agen dari layanan perlindungan anak. Budi, Anda harus ikut dengan kami. Di kantor polisi, mereka diinterogasi secara terpisah. Mereka mencoba berbohong, mengelak, menyalahkan semuanya pada Anjani. Mereka mengatakan Anjani telah pergi sendiri, bahwa dia histeris, tetapi rekaman video adalah bukti yang tak terbantahkan. Adi diambil dari mereka, dan setelah pemeriksaan medis, dikembalikan kepada Anjani. Ketika Anjani tiba di kantor polisi untuk menjemput putranya, dia bertemu Budi di lorong. Dia tampak hancur. Anjani, saya minta maaf, bisiknya. Dia tidak berkata apa-apa, hanya berjalan melewatinya, memeluk Adi erat-erat. Semua kata telah terucap. Semua jembatan telah terbakar. Perjalanan pulang terasa seperti mimpi. Adi, lelah dan ketakutan, langsung tertidur di pelukannya. Ibu Ayu menangis bahagia. Ponsel Anjani dibanjiri panggilan dari wartawan. Tapi dia tidak menjawab satupun. Dia butuh waktu untuk pulih. Malam itu, ketika keadaan sudah tenang, dia memeriksa akun GoFundMe-nya. Jumlah uang yang dikirimkan orang asing kepadanya luar biasa. Hampir 2 miliar rupiah. Itu akan cukup untuk beberapa tahun perawatan oleh dokter terbaik, untuk semua yang dibutuhkan putranya. Dia duduk di sana melihat angka-angka itu dan menangis. Tapi ini adalah air mata rasa syukur. Rasa syukur kepada Bima, yang tidak hanya lewat begitu saja. Rasa syukur kepada ribuan orang yang tidak tinggal diam. Sementara itu, Budi dan Bu Ratna kembali ke apartemen mereka yang sudah terjual untuk mengambil beberapa barang terakhir mereka. Penjualan sudah final. Pemilik baru akan pindah dalam 2 hari. Uang dari penjualan nyaris tidak menutupi hutang Bu Ratna yang menumpuk. Mereka ditinggalkan tanpa apa-apa. Tanpa pekerjaan, tanpa rumah, dan reputasi yang hancur. Semua orang di kota tahu kisah mereka. Tetangga akan terang-terangan memalingkan muka ketika mereka melihat Bu Ratna.
Seseorang telah menyemprot cat penyihir tinggal di sini di pintu bekas apartemennya. Mereka berdiri di tengah ruangan kosong dan Budi tiba-tiba bertanya, "Bu, mengapa kita melakukan semua ini?" Bu Ratna tidak menjawab. Dia menatap keluar jendela ke kota yang gelap dan tidak dikenal. Dan mungkin untuk pertama kalinya dalam hidupnya, merasa sangat sendirian dan kalah. Bumerang yang mereka lempar telah kembali dan menghantam mereka dengan kekuatan yang menghancurkan. Mereka ingin mengambil segalanya dari Anjani, dan pada akhirnya, mereka telah kehilangan segalanya sendiri. Setahun berlalu, ini November lagi, tapi sekarang tidak terasa begitu dingin dan tidak ramah bagi Anjani. Apartemen kecil mereka hangat dan nyaman. Adi, sekarang berusia 2 tahun, berjalan dengan gembira di sekitar ruangan, mendorong mobil mainan. Dia masih di bawah pengawasan medis konstan. Tapi berkat perawatan yang tepat waktu dan berkualitas tinggi, penyakitnya dalam remisi. Dia tumbuh menjadi anak laki-laki yang aktif dan ingin tahu, hampir tidak berbeda dari teman-temannya yang sehat. Anjani telah berubah. Kelelahan di matanya telah digantikan oleh kepercayaan diri yang tenang. Dia tidak lagi bekerja sebagai manajer media sosial. Uang yang dikumpulkan orang-orang tidak hanya memungkinkannya untuk memberikan perawatan terbaik kepada Adi, tetapi juga untuk sepenuhnya mengubah hidupnya sendiri. Dia mengikuti kursus rehabilitasi anak, dan sekarang bekerja untuk yayasan amal yang sama yang pernah membantunya. Dia membantu ibu-ibu lain yang menghadapi perjuangan serupa, menawarkan nasihat, dukungan, dan berbagi pengalamannya sendiri. Kisahnya menjadi inspirasi bagi banyak orang. Sebuah bukti untuk tidak pernah menyerah. Ibu Ayu telah tinggal bersama mereka. Dia pensiun dari pekerjaan mengajarnya di kampung halamannya dan pindah ke Jakarta untuk dekat dengan putri dan cucunya. Pensiunnya yang sederhana dan gaji Anjani dari yayasan lebih dari cukup untuk hidup. Jumlah besar yang terkumpul dari masyarakat ada dalam perwalian khusus untuk Adi. Anjani memutuskan bahwa uang ini adalah masa depannya, pendidikannya, kesempatannya untuk hidup penuh. Dia dan Budi sudah bercerai. Dia tidak membantah tuntutannya. Pengadilan memerintahkannya untuk membayar tunjangan anak, tetapi pembayarannya tidak teratur dan kecil. Setelah dipecat dari dealer, dia tidak dapat menemukan pekerjaan layak lainnya. Dia bertahan hidup dengan pekerjaan serabutan, tinggal bersama ibunya di sebuah kamar sewaan di pinggir kota. Bu Ratna, kata orang, telah menua secara signifikan, menjadi penyendiri, dan jarang meninggalkan rumah. Kisah mereka menjadi cerita peringatan lokal, dibisikkan sebagai peringatan. Anjani menjaga persahabatan hangat dengan Bima, sopir truk itu. Dia akan meneleponnya dari setiap perjalanan, mengirimkan foto-foto lucu dari berbagai kota. Beberapa kali ketika melewati Jakarta, dia akan mampir untuk berkunjung. Adi menyayangi Om Bima, yang selalu membawakannya truk mainan besar sebagai hadiah. Bima tidak pernah mengisyaratkan apapun yang lebih dari persahabatan, dan Anjani berterima kasih padanya untuk itu. Hatinya belum siap untuk hubungan baru. Dia telah mendedikasikan dirinya untuk putranya dan pekerjaan barunya. Suatu malam, saat dia, ibunya, dan Adi sedang makan malam di dapur, telepon berdering. Nomornya tidak dikenal. "Halo," kata Anjani hati-hati. "Anjani, ini Budi." Budi. Dia membeku, sendok di tangan. Dia belum mendengar suaranya selama hampir setahun. "Ada apa?" tanyanya. Aku ingin mengucapkan selamat ulang tahun untuk Adi. Aku tahu itu kemarin. Bisakah aku datang menemuinya?" Anjani menatap putranya, yang dengan gembira makan kentang tumbuknya, lalu ke ibunya. Ibu Ayu mengangguk hampir tidak terlihat. "Baik," kata Anjani. "Datanglah, tapi tidak lama." Dia tiba 1 jam kemudian, lebih kurus, lusuh. Dengan jaket tua yang usang, dia memegang paket kecil yang terbungkus. "Ini untuk Adi," katanya, mengulurkan hadiah itu. Anjani membukanya. Di dalamnya ada kuda kayu sederhana, diukir tangan. "Saya membuatnya sendiri," kata Budi, malu. "Saya mengikuti kelas pertukangan kayu." Adi menatap orang baru itu dengan minat, lalu ke mainannya. Dia mengambil kuda itu di tangannya dan tersenyum. Budi menatap putranya,
Matanya berlinang air mata. Dia sudah besar sekali, bisiknya. Ya, Anjani mengangguk. Dia tinggal tidak lebih dari 15 menit. Berbicara dengan Adi dengan canggung dan terputus-putus. Dia bilang dia sudah menemukan pekerjaan di bengkel furnitur. Bahwa dia suka bekerja dengan tangannya. Sebelum pergi, dia berhenti di pintu. Anjani, saya tahu tidak ada maaf untuk apa yang saya lakukan. Tapi saya ingin Anda tahu saya menyesalinya setiap hari. Setiap hari, saya tahu, katanya pelan. Pergi. Setelah dia pergi, Ibu Ayu bertanya, sudahkah kamu memaafkannya? Saya tidak tahu, Bu, jawab Anjani jujur. Mungkin tidak, tapi saya tidak lagi merasakan kebencian. Hanya kehampaan dan sedikit rasa kasihan. Dia mengambil kuda kayu itu dan meletakkannya di rak di kamar bayi. Mungkin suatu hari dia akan menjadi ayah yang sebenarnya bagi Adi. Tapi itu akan menjadi cerita yang sama sekali berbeda. Kisahnya, kisah pengkhianatan dan rasa sakit, sudah berakhir. Itu berakhir malam itu di jalan raya. Segala sesuatu yang datang setelahnya adalah kehidupan baru. Kehidupan yang telah dia perjuangkan dan menangkan. Kehidupan di mana dia kuat, bebas, dan meskipun demikian, dia pergi ke jendela dan melihat keluar lampu kota. Di suatu tempat di sana di truknya, Bima mengemudi di jalan yang tak berujung. Di suatu tempat di kamar sewaan kecil, Budi mencoba memulai lagi. Dan dia di sini di apartemennya yang hangat bersama putranya yang tidur dan ibunya yang penuh kasih di sampingnya. Dan dia tahu, dia telah melakukan segalanya dengan benar. Dia telah melewati neraka, tetapi dia telah muncul tanpa patah. Dia telah menemukan dirinya, dan itu adalah kemenangan terbesarnya. Terima kasih telah mendengarkan cerita sulit ini sampai akhir. Terkadang hidup memberi kita pelajaran yang kejam, tetapi pelajaran itulah yang membuat kita lebih kuat. Jika Anda percaya pada kekuatan semangat manusia dan ketidakadilan, silakan berikan suka dan tulis di komentar apa yang akan Anda lakukan di tempat sang tokoh utama.